Kalian mau apa? Ini ditinggalkan oleh guruku untukku. Sekumpulan besi tua, dipuja seperti harta karun. Mana uang pesangon yang diberikan putriku kepadamu? Bu, uang pesangon apa? Masih berani memanggilku ibu, berselingkuh di belakang istrimu, menggoda adik iparmu? Aku tidak punya menantu sekejam kamu. Cepat kembalikan 20 juta rupiah milik kakakku, serahkan. 20 juta rupiah apa? Aku tidak mengambilnya. Dasar si buta miskin yang cuma punya toko pijat. Bagaimana mungkin kamu tidak mengambilnya? Bu, kenapa ibu bicara banyak padanya? Dasar si buta bau, pukul saja dia. Pasti akan beres. Sakit sekali. Pukul dia untukku. Pukul dia sampai mati. Kenapa kalian masih berdiri saja? Beri dia Maju. pelajaran. Nak, kamu terlalu sombong. Kamu cari mati. Aduh, Aduh. 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 Dasar kau, Lin Hao. Aku akan memberitahu Sue Er. Aku akan membuatmu di kota Jiang. Tidak punya tempat untuk berdiri. Kau mau membuat siapa? Tidak punya tempat untuk berdiri di kota Jiang? Salam, Yang Mulia. Hamba terlambat datang untuk menyelamatkan Anda. Mohon maafkan hamba. Tidak perlu terlalu sopan. Jika kalian berdua berani menyinggung Yang Mulia lagi, hati-hati. Aku akan membuat keluarga bayi kalian dihapus dari kota Jiang. Sudahlah, memberi mereka sedikit pelajaran sudah cukup. Baik. Tuan Liu, ini barang antik yang baru-baru ini aku dapat. Pergi. Tuan Liu, bagaimana kabar dari Tuan Utama? Sudah, soal Tuan Utama, aku sudah menyebutkan namamu. Aku bilang keluarga Li kalian bersedia menyerahkan semua properti kalian hanya untuk bertemu dengan Tuan Utama walau hanya sekali. Tuan Utama tidak menolak. Tuan Utama malam ini akan menghadiri acara pertemuan investasi triliunan grup Jiu Xiao. Jika kau segera bergegas ke sana sekarang, mungkin kau masih bisa berbicara dengannya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Tuan Liu, telah merekomendasikan seseorang bermarga Li. Mulai sekarang keluarga Li akan selalu tunduk pada Tuan Utama. Tuan Liu, Laokin, Anda sudah dengar kan? Acara pertemuan bisnis hari ini bukan hanya nona tertua Murong yang akan hadir langsung, tetapi Raja Perang Jiangnan, Ling Tianqi, Tuan Ling juga akan datang. Benar, ini benar-benar acara besar yang jarang terjadi di Jiangnan selama 10 tahun terakhir. Iya ya. Ya. Lin Hao, kamu memukul adikku sampai masuk rumah sakit dan kamu masih berani datang ke sini? Dasar si buta sialan, kamu jadi berani sekali. Baru saja bercerai dengan nona besar kami, sudah bermesraan dengan rubah genit. Berani bicara omong kosong lagi? Aku akan memotong lidahmu. Kamu, Kak, sudah kubilang, pria ini memang pengkhianat. Sudah seharusnya kamu mendengarkanku sejak dulu, kirim dia ke kantor keamanan publik. Lin Hao, kamu benar-benar membuatku kecewa. Sue Er, kamu tidak perlu berurusan dengan si buta sialan ini. Entah bagaimana keamanan pertemuan bisnis ini diurus. Keamanan. Kudengar dulu kakek tua keluarga Bai termakan fitnah dan memaksa Bai Shui untuk menikah. Untungnya, penderitaan Bai Sue sudah berakhir. Dia sudah bercerai dari si buta ini. Tidak lihat Tuan Mudali melindunginya di samping? Bagaimana kalian bekerja? Berani-beraninya membiarkan orang buta menyelinap masuk? Cepat usir dia. Aku lihat siapa yang berani. Kulihat siapa yang berani melakukannya. Apa kau ini? Bukan urusanmu. Nona, karena kau punya kualifikasi untuk datang ke ruangan perjamuan ini, berarti kau cukup mumpuni. Jangan sampai kau tertipu oleh si buta itu. Tuanku, meskipun matanya tidak bisa melihat, tapi dia jauh lebih baik daripada orang-orang yang pura-pura buta. Kau menolak nasihat baikku, kau harus menerima hukuman. Meskipun kalian bisa masuk ke ruang perjamuan ini, lalu kenapa? Siapa saja di antara hadirin yang berada di sini, yang bukan orang kaya dan berpengaruh dari Provinsi Jiangnan, hanya dengan satu jari, aku bisa menghancurkanmu. Kakak iparku benar? Jangan pikir si buta itu hebat hanya karena dia menempel pada wanita kaya. Dibandingkan dengan yang hadir di sini, kau masih jauh tertinggal. Seorang tukang pijat buta mengandalkan wanita kaya untuk bisa datang ke acara seperti ini. Apa kau benar-benar mengira dirimu sudah menjadi orang hebat? Beraninya anak muda ini berani menyinggung Tuan Mudali. Kelihatannya, kau merasa hidupmu terlalu lama. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi.
Belum lagi kami semua yang ada di sini. Ayah Tuan Muda Li, pemimpin keluarga Li, Li Runze, bukan hanya tokoh terkemuka di Jiangnan kami, tetapi juga bisa berbicara dengan tokoh besar di Istana Naga. Aku sarankan kau cepat minta maaf dengan sungguh-sungguh. Keluarga Li Jiangnan, siapa Li Runze bagimu? Beliau adalah ayahku. Aku dengar ada yang namanya Li Runze, yang siap menyerahkan seluruh hartanya untuk berbicara denganku. Ternyata itu ayahmu. Anak muda, kau berani menghina ayahku? Oh, jadi itu ayahmu? Nak, kau berani menghina ayahku? Menghinanya? Apa dia pantas? Baik, semuanya. Bukan aku, Li Shihao, yang bersikap sewenang-wenang. Tapi si buta ini sudah keterlaluan. Dia menghina ayahku. Lin Hao, kau sedang beruntung karena kau datang ke jamuan investasi triliunan Nona Murong. Tentu saja aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Begitu saja kau melangkah keluar dari aula jamuan ini, aku akan membuatmu di Jiangnan, tak punya tempat untuk bersembunyi. Lin Xiazi, kau benar-benar cari masalah sendiri. Setelah menyinggung Tuan Muda Li hanya dengan satu jari saja bisa menghancurkanmu. Semua orang yang hadir di sini adalah elit dari keluarga-keluarga besar di Jiangnan. Keluarga Li bahkan menjadi pemimpin dari 8 keluarga besar loh. Sekarang, kita dipermalukan oleh seorang buta. Kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Nona muda kedua bayi benar, grup Zenye Jiangnan mendukung keputusan Tuan Muda Li. Grup Tianhua mendukung Tuan Muda Li. Mulai hari ini, industri dan individu yang terkait dengan grup Tianhua tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan orang ini. Li Shihao, kau cari mati ya. Nona, aku sarankan kau menjauhi si buta ini. Kenapa harus membela si buta ini? Apa kau tahu siapa dia? Seorang buta tak berguna yang tinggal di panti pijat selama 3 tahun. Dia itu siapa? Kau. Biarkan saja dia melanjutkan. Aku ingin melihat berapa banyak lagi penjahat di sini. Lin Hao, demi perasaan kita sebagai suami istri selama 3 tahun, aku akan memohonkan pengampunan untukmu. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Li. Kalau tidak, dewa pun datang, pasti tidak akan bisa menyelamatkanmu. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Lin Hao, kau tahu apa arti keluarga Qin, keluarga Li, dan keluarga Xiao? Di Jiangnan, jika kau menyinggung mereka, tidak sampai setengah bulan, kau akan menjadi mayat mengambang di Nanjiang. Nona besar, kenapa kau bicara omong kosong? Jelas-jelas anak ini sengaja datang untuk membuat kekacauan agar acara jamuan investasi ratusan miliar kita gagal. Dasar si buta sialan, tidak kusangka hatimu sekejam ini. Tuan Muda Li, kau tidak boleh membiarkan rencananya berhasil. Tenang saja, aku tidak akan memberinya kesempatan. Investasi ratusan miliar ini, sejak awal memang diadakan untukku. Aku bisa menggagalkannya. Hanya dengan satu kata. Lin Xiazi, oh Lin Xiazi, apa kau percaya dengan apa yang kau katakan? Siapa yang tidak tahu jamuan investasi ratusan miliar Nona Murong? Aku yang membantunya datang untuk Sweer. Oh. Ayah berkata, keluarga Li kita akan segera menjalin hubungan dengan tokoh penting dari Istana Naga agar nasib kita melesat. Nona Yanran ini juga akan menikah dengan Dewa Perang Tianluo dari Istana Naga. Tidak salah jika investasi ratusan miliar ini, kukatakan aku yang membawanya. Lalu, kau mengenalnya? Wajah Nona ini asing. Baru pertama kali aku melihatnya. Bahkan aku pun tidak kau kenal, tapi kau mengaku kenal nonaku. Lagi pula, mana mungkin nonaku mau berinvestasi ratusan miliar di keluarga bayi untuk orang sepertimu? Nonanya, apa dia pelayan Nona Murong? Sepertinya, bukan. Seorang pemuda miskin yang hanya bisa memijat, mana mungkin mengenal orang penting seperti ini? Saat aku bertemu Nona Yanran, kenapa aku tidak pernah melihatmu? Jangan-jangan kau ini palsu. Dasar Lin Hao, berani-beraninya kau menyuruh orang berpura-pura menjadi pelayan Nona Murong. Sudah kuduga, siapa Nona Yanran, bahkan pelayan di sisinya, adalah orang penting yang susah didekati. Mana mungkin bergaul dengan orang buta? Hei si buta kecil, kau benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya kau menyuruh orang berpura-pura menjadi pelayan Nona Murong. Itu sama saja dengan mencari masalah dan menggali kuburan sendiri. Murong Yanran bukan harimau. Memangnya dia bisa memakanku? Murong Yanran kan bukan harimau. Apa dia bisa memangsaku? Kurang ajar. Berani-beraninya kau menyebut nama Nona Murong? Bukankah nama itu memang untuk dipanggil? Masa aku tidak boleh memanggilmu Li Shihao, tapi harus memanggilmu Li Ergu? Kau sudah diambang kematian, masih saja melawan dengan keras? Dasar si buta, kau cari mati sendiri. Jangan seret kami. Aku tahu, si buta sialan ini tahu kalau usianya tidak lama lagi. Sengaja mengacaukan jamuan investasi ini, dia ingin menarik orang lain jadi tumbal sebelum mati. Lin Hao, jangan bertingkah. Apa kau tidak tahu? Apa arti jamuan investasi ini bagi keluarga baik kita? Kalau bukan karena aku, tidak akan ada jamuan investasi ratusan miliar rupiah ini. Pada akhirnya kalian tidak akan mendapatkan investasi ratusan miliar rupiah. Salah sendiri kalian mencari masalah. Lin Xiazi, oh Lin Xiazi, masih saja berkilah. Hadirin sekalian,
Jangan sampai si buta sialan ini mengganggu jamuan investasi ratusan miliar rupiah ini. Kita harus bersatu dan usir si buta ini keluar dari ruang perjamuan. Benar. Usir si buta ini. Usir si buta, usir si buta, usir si buta. Kalian mau apa? Nona, aku sarankan kau menjauhi si buta sialan ini, jangan merugikan dirimu sendiri. Bukankah Anda memintaku membuktikan identitas? Yang mulia, jika Anda segera memberi perintah, batalkan investasi ratusan miliar rupiah untuk keluarga bayi, jamuan investasi akan segera berakhir. Kalau begitu, batalkan saja. Masih saja berakting. Hadirin sekalian yang terhormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam ini kami mendapat pemberitahuan bahwa jamuan investasi ratusan miliar rupiah dibatalkan sementara. Pesta investasi 1.000 miliar dibatalkan mendadak. Kenapa bisa begini? Mungkinkah apa yang mereka katakan tadi itu benar? Ternyata memang pelayan Nona Murong. Si buta ini sebenarnya siapa dia? Tuan Mudali, ini sebenarnya ada apa? Nona kedua, apakah si buta ini benar-benar tukang pijat tunanetra? Seperti yang Nona katakan. Aku juga tidak tahu. Sebelum kakek meninggal, dia bilang dia adalah naga tersembunyi dan memaksa aku untuk menikah dengannya. Tetapi selama 3 tahun ini, dia hanya di panti pijat tunanetra, tidak ada hal aneh sama sekali. Tuan Mudali, bukankah Anda kenal Nona Murong? Benar Tuan Mudali, cepat telepon Nona Murong dan tanyakan. Mungkinkah anak ini benar-benar mengenal Murong Yanran? Tidak mungkin. Ayahku bilang, Nona Murong datang ke kota Jiang kali ini untuk bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Kalau dia benar-benar orang penting itu, kenapa Bai Sue menceraikannya? Swear, jangan khawatir, aku akan telepon ayahku. Ayah, pesta investasi 1.000 miliar ini dibatalkan. Ayah tahu soal ini? Dibatalkan? Apa Nona Murong sendiri yang mengatakannya? Nona Murong belum datang. MC acara yang mengatakannya. Itu tidak mungkin. Pesta investasi ini sangat penting bagi Nona Murong. Dia pasti akan datang. Pasti ada kesalahpahaman. Tunggu aku datang baru kita bicarakan hal ini. Ayah akan datang sekarang? Ya. Aku dan seorang tokoh penting dari Istana Naga akan datang bersama. Kau di sana jangan sampai membuat masalah. Tokoh penting Istana Naga? Orang besar dari Istana Naga. Ayah, aku tahu. Aku pasti tidak akan membuat masalah untuk keluarga kita. Telepon anakku. Mohon maaf, Tuan Liu. Saya tidak tahu apa kesukaan Tuan Utama. Dengan hormat, saya harap Anda bisa memberikan petunjuk. Pikiran Tuan Utama, mana mungkin bawahan seperti kita bisa mengetahuinya? Pemimpin keluarga Li, Anda sudah melangkah terlalu jauh. Ya. Baiklah, ayo berangkat. Swear, ayahku bilang, Nona Murong sangat mementingkan jamuan investasi ini. Dia pasti akan datang langsung ke lokasi. Selain itu, yang datang bersama ayahku, ada juga tokoh penting dari Istana Naga. Tuan Mudali, jadi maksud Anda, jamuan investasi ini tidak akan dibatalkan? Ayahku sendiri yang mengatakannya. Mana mungkin itu bohong? Hampir saja aku tertipu oleh bocah itu tadi. Memang pantas sekali Anda menjadi Tuan Mudali. Lin Xiazi, lihat baik-baik. Inilah kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh keturunan keluarga terpandang. Tidak seperti Anda. Si buta yang hanya tahu memijat, hanya bisa membual di acara seperti ini. Memang hebat kakak Runze, bahkan bisa berbicara dengan tokoh penting dari Istana Naga. Kakak iparku memang luar biasa. Si buta, Anda pikir Anda bisa menjadi kakak iparku? Benar-benar cita-cita yang mustahil. Si buta kecil, cepatlah berlutut, minta maaflah segera pada Tuan Mudali. Mungkin kalau Tuan Mudali sedang senang, Anda akan dimaafkan. Lin Hao, dengarkan saranku. Cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Tuan Mudali. Si buta, mengingat kebaikan Swear, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berlutut dan merangkak lewat bawah kakiku, maka aku akan mengampuni nyawa rendahanmu. Nona Murong telah tiba. Memang Nona Murong yang terbaik. Nona Bai dulunya adalah bunga di Jiangnan, tetapi dibandingkan dengan Nona Murong, itu seperti jarak antara ayam jago dan burung phoenix. Nona besar, syukurlah. Investasi ratusan miliar kita akhirnya berhasil. Tuan Mudali, terima kasih. Murong Yanran memberi salam pada suami. Murong Yanran, saya telah melihatmu suamiku. Tuan Mudali, ini... Siapa tadi yang membuat tunanganku berlutut dan memohon ampun, menahan penghinaan di bawah kaki mereka? Nona Murong, apakah Anda salah mengenali orang? Si buta ini, bagaimana mungkin dia tunangan Anda? Ada apa ini? Tuan Mudali, apa yang sebenarnya terjadi?
Lin Xiazi, semua orang tahu Tuan Tianluo akan segera menikahi Nona Murong. Kau berani mencari orang untuk berpura-pura menjadi Nona Murong dan bahkan mengaku sebagai tunangan Nona Murong. Hemefe, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Benar, Nona Murong adalah tunangan Tuan Tianluo. Mana mungkin dia ada hubungan dengan si buta ini? Dasar si buta sialan, sungguh keterlaluan. Berani-beraninya mencari orang untuk memalsukan Nona Murong. Si buta sialan, kau berani mencari seorang wanita murahan untuk berpura-pura menjadi Nona Murong. Sungguh kurang ajar. Kakak ipar, untung kau menceraikannya. Kalau tidak, seluruh keluarga baik kita akan ikut terseret. Kak, sudah kubilang, dia itu bukan orang baik. Seharusnya kau mendengarkanku dan menyerahkannya ke kantor polisi. Lin Hao, kau mendorong dirimu sendiri menuju kehancuran. Kau bilang aku akan menikah dengan Yun Tianluo? Katamu aku harus menikah dengan Yun Tianluo? Perempuan rendahan. Kau berani-beraninya menyebut nama Dewasa Tianluo? Coba katakan satu kata lagi, aku akan mematahkan kakimu. Bagus, bagus, bagus. Saudara-saudara, orang ini tidak menghormati atasan, sangat arogan, tidak hanya menghina ayahku, tetapi juga menghina Nona Murong dan Dewasa Tianluo. Maka dari itu, saya sarankan semua keluarga agar segera memberitahu pasukan pengawal, lalu segera melaporkannya ke Istana Naga, dan mengepung tempat ini. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh keluar. Pasukan pengawal keluarga Xiao sudah bergerak. Pasukan pengawal keluarga Qin sudah bergerak. Lin Hao, setelah mencapai titik ini, saya benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Kak, kenapa kau masih saja bicara omong kosong dengannya? Lin Xiazi, kau pasti mati. Seharusnya aku mengirimmu ke kantor polisi sejak lama, membiarkanmu mengambil sabun di penjara. Itu jauh lebih baik daripada sekarang menyinggung nona keluarga Murong. Dan kau, mengingat betapa cantiknya dirimu, jika kau mau melayani di bawah kakiku, mungkin aku akan bermurah hati memberimu jalan keluar. Ada keributan apa ini? Ayah, akhirnya ayah datang. Akan kuberitahu ya, yang satu memalsukan identitas Nona Murong, yang satu mengaku tunangan Nona Murong. Aku sudah memberitahu pasukan pengawal, juga Istana Naga, untuk menangkap mereka sekaligus. Liu Yuan menghadap Paduka. Liu Yuan kurang bijak dalam menilai orang lain. Saya mohon Paduka menghukum saya. Bangunlah. Saya orang berdosa Li Runze, disebabkan ketidakmampuan saya mengurus anggota keluarga, membiarkan anak durhaka ini bertindak, telah lancang menyinggung Paduka yang mulia dan juga Nona Murong. Dosa besar ini tidak dapat diampuni. Saya, orang berdosa yang hina ini, bersedia menyerahkan nyawa saya, beserta dengan seluruh harta keluarga Li. Saya mohon dengan sangat kepada Paduka untuk melepaskan anggota keluarga Li lainnya yang tidak bersalah. Ayah, apa yang ayah lakukan? Dia hanyalah seorang pelayan pria, jangan sampai tertipu olehnya. Anak durhaka, bencana besar hari ini terjadi, semuanya karena ulahmu. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar Nona Murong? Xiao ini sungguh kurang wawasan, telah lancang menyinggung Nona Murong. Mohon Nona Murong memaafkan kami. Qin ini sungguh telah ditipu oleh orang yang tidak baik, telah lancang menyinggung Nona Murong. Mohon Nona Murong ampuni kami. Mohon Nona Murong ampuni kami. Mohon Nona Murong ampuni kami. Mohon belas kasihan, Nona Murong. Mohon belas kasihan, Nona Murong. Kalian semua membohongiku, ya? Dasar wanita jalang, kau bilang padaku bahwa dia hanya seorang tukang pijat tunanetra. Tukang pijat tunanetra bisa menjadi tunangan Nona Murong? Tukang pijat tunanetra, apakah bisa membuat ayahku seperti menghadapi hari kiamat? Lin Hao, sebenarnya kau ini siapa? Kau jelas-jelas bukan orang biasa. Kenapa kau terus membohongiku? Apa yang kubohongi darimu? Sudah kubilang, segala sesuatu di dalam keluarga Bai adalah milikku. Jika bukan karenaku, keluarga Bai tidak akan ada. Dan juga tidak akan ada investasi 100 triliun rupiah ini. Bai Sui, benar. Sejujurnya, aku harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak berinisiatif menceraikan Tuan Lin, aku dan Tuan Lin belum tentu punya kesempatan bersama. Kakak ipar, aku salah. Mohon kembalilah bersama dengan kakakku. Ini semua ulah Li Shihao. Dia yang menghasut kakakku untuk menceraikanmu dan juga hacking. Dasar wanita jalang ini selalu di depan kakakku membicarakan keburukanmu. Nona muda kedua, dasar munafik. Jangan lagi berpura-pura berakting di depan Tuan Lin. Berapa banyak keburukan Tuan Lin yang sudah kau bicarakan di belakang? Apa kau sendiri tidak tahu? Aku hanya seorang perjurit kecil yang menjalankan tugas. Bukankah kau yang memberi perintah di belakang layar? Wanita jalang, kalian semua jalang. Malam ini aku benar-benar menonton sebuah pertunjukan yang amat menarik, ya.
Murong Yanran, kau tidak mau menikah dengan Tian Luo, tapi tidak perlu di sini mencari orang buta untuk menjatuhkan martabatmu, kan? Tidak mau menikah dengan Tian Luo, tidak perlu mencari pria buta di sini untuk merusak dirimu sendiri, kan? Murong Qingyu, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Ini siapa? Ini sepertinya adalah nona muda kedua dari keluarga Murong, Murong Qingyu. Dengar-dengar Murong Qingyu lebih disayang di keluarga Murong, sedangkan Murong Yanran hanyalah alat yang bisa digunakan keluarga Murong untuk menjalin pernikahan dengan Tuan Tian Luo. Kalau begitu, kita masih punya harapan kecil kan? Benar. Kakakku yang baik, Anda adalah tunangan resmi Tuan Tian Luo. Anda begitu ceroboh mencari pria buta untuk dinikahi? Tidakkah seharusnya Anda memberikan penjelasan kepada keluarga Murong? Penjelasan? Penjelasan apa? Soal pernikahanku, Murong Yanran, aku sendiri yang akan memutuskannya. Si buta kecil, apakah kamu tahu masalah apa yang kamu hadapi? Masalah apa? Kamu berani merebut wanita Tuan Tian Luo. Bagaimana jika Tuan Tian Luo tahu apa yang akan dia lakukan padamu? Murong Yanran adalah wanitaku. Jika Yun Tian Luo tidak setuju, suruh dia datang sendiri untuk berdebat denganku. Yun Tian Luo, jika dia tidak setuju, biarkan dia datang sendiri untuk berdebat denganku. Lin Xiazi, kau sedang mencari mati. Bagus sekali, Lin Hao. Aku benar-benar mengira kau memiliki identitas yang hebat. Ternyata kau hanyalah alat yang digunakan untuk menangkis peluru. Hak apa yang kau miliki untuk menghadapi Tuan Tian Luo? Oh, ternyata begitu. Nona Qingyu, bagaimana kau ingin berurusan dengan si buta ini? Kami keluarga Li Jiangnan, bersedia menjadi pelopor untuk Nona Qingyu. Keluarga Qin Jiangnan bersedia menjadi pelopor untuk Nona Murong. Keluarga Xiao Jiangnan bersedia menjadi pelopor untuk Nona Murong. Kami juga bersedia menjadi pelopor untuk Nona Qingyu. Kenapa kau memukulku lagi? Kau tidak melihatnya ya? Dia berani karena punya sandaran, yaitu Nona Yanran. Itulah mengapa dia begitu sangat berani dan tak gentar. Sekarang Nona Qingyu telah datang, dia ibarat belalang di akhir musim gugur. Klan Li Jiangnan bersedia menjadi pelopor bagi Tuan Besar. Pasukan pengawal keluarga Li harus segera bergerak, habisi klan Xiao Jiangnan dan keluarga Qin. Li Runze, aku mengingatmu. Kau membantuku sedemikian rupa. Apa kau tidak takut Yun Tian Luo akan datang menyerang? Selama ada Tuan Besar di sini dan melindungi kita, Yun Tian Luo hanyalah ibarat tulang kering di dalam makam saja. Ayah, apa kau sudah pikun? Anak tak tahu diri, jika kau berani lagi tidak menghormati Tuan Besar, ayah akan membunuhmu hari ini juga. Dasar si buta kecil, tidak kusangka kamu punya sedikit kemampuan bisa membuat kepala keluarga Li begitu mengutamakanmu. Pantas saja kakakku tertarik padamu. Terima kasih atas pujian Anda, Nona Qingyu. Tapi, keluarga Li hanyalah sampah belaka. Aku sudah memberitahu Raja Perang Jiangnan, Ling Tianqi, 10 menit lagi, Satria Istana Naga akan tiba di sini. Saat itu, aku sendiri yang akan mengawal kakakku yang baik kembali ke Jing. Sedangkan untukmu, hanya seorang buta. Tian Luo memiliki ilmu pedang, yang disebut 1000 sayatan, bisa menebas seseorang ribuan kali tanpa membuatnya mati. Nanti aku akan mengujinya padamu. Ilmu pedang Dewa Perang Tian Luo. Kebetulan aku ingin mencobanya. Sombong sekali. Sedangkan dirimu, kakakku yang baik, apakah kamu benar-benar berpikir Tian Luo ingin menikahimu? Dia hanya ingin memanfaatkan kekuatan 9 Phoenix dalam dirimu untuk bisa dapatkan pedang ilahi Jiu Xiao dan dengan demikian mengambil posisi Raja Naga Istana Naga. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menikahi putri seorang pelacur. Bajingan. Pukul saja. Semakin keras kamu memukul, akan semakin baik. Akan kuberitahu, Tian Luo sudah berjanji padaku, asal dia mendapatkan kekuatan 9 Phoenix dalam dirimu, dia akan menyerahkanmu kepadaku. Aku yang berhak tentukan nasibmu. Saat itu aku akan memotong keempat anggota badanmu, membuatmu menjadi patung hidup, lalu membuatmu melihat dengan matamu sendiri, aku menjadi istri Raja Naga Tian Luo. Aduh, Nona Murong Qingyu. Ketika kamu datang ke kota Jiang, apakah kamu sudah mencari seseorang untuk meramal nasibmu? Apa? Biksu, ramal nasibnya. Nona Qingyu, celaka. Ramalan saya menunjukkan malam ini Anda akan tertimpa musibah. Oh tidak, ramalanku menunjukkan bahwa malam ini kamu akan mengalami bencana besar. Apa kau lihat ramalan biksu ini tepat? Bencana besar ini tidak terjadi? Dasar buta, kau cari mati. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat serang dia. Tuan Liu, apakah perlu saya memanggil penjaga klan Li? Mereka yang dibawa oleh keluarga Murong bukanlah petarung biasa. Baiklah, tidak perlu khawatir tentang tuanku. Cukup nikmati pertunjukannya saja.
Dasar buta? Tidak kusangka kau punya sedikit kemampuan. Murong Yanran, dari mana kau menemukan ahli seperti itu? Murong King Yu, aku akan mengulanginya lagi untukmu. Lin Hao adalah suamiku. Jika kau berani memanggilnya dasar buta lagi, aku akan mematahkan kakimu. Raja Perang Jiangnan, Ling Tianqi telah tiba. Tuan Raja Perang sudah datang, kita selamat. Ling Tianqi, kamu akhirnya datang juga. Murong Yanran, Lin Xiazi, kalian akan mati. Ayah, perhatikan baik-baik. Siapa yang membawa bencana kehancuran bagi kita? Tuan Raja Perang, saya melaporkan, Li Runze telah melanggar perintah Nona King Yu, membela si buta ini. Saya meminta Istana Naga ini untuk mencabut gelar Li Runze sebagai kepala klan Li. Lin Hao, sekalipun kekuatan pribadimu sangat hebat, apa gunanya? Sekarang, setelah membuat masalah dengan Tianqi Zanwang dan Ksatria Istana Naga, kamu tinggal menunggu kematianmu. Nona tertua, saya sudah lama sekali melihat si buta sialan ini. Bukan orang baik. Berani-beraninya dia mengganggu Tuan Tianluo. Benar-benar menyebalkan. Ling Tianqi, kamu tangkap Murong Yanran dan si buta sialan ini, patahkan setiap tulang di tubuhnya, cincang dia berkeping-keping, lalu bunuh dia dengan siksaan yang kejam. Hamba yang berdosa, Ling Tianqi, menyambut Tuan kembali ke Istana Naga. Hamba yang bersalah, Ling Tianqi, menyambut kembalinya Yang Mulia ke Istana Naga. Bangunlah. Sudah lama sekali kita tidak bertemu satu sama lain. Tidak kusangka kau sudah menjadi Raja Perang. Saya sungguh bahagia bisa bertemu dengan Anda. Drama besar ini hampir usai. Kau yang selesaikan. Saya akan segera menjalankan perintah Yang Mulia. Ling Tianqi, kau berani melanggar perintah Istana Naga? Kau mau memberontak? Yang mungkin ingin memberontak, sepertinya adalah kalian. Sampaikan perintahku. Klan Xiao Jiangnan berniat jahat merencanakan sebuah pemberontakan, musnahkan seluruh klan. Raja Perang Tianqi, saya sama sekali tidak bersalah. Saya ditipu orang lain. Tuan Lin, selamatkan nyawa saya. Keluarga Qin Jiangnan berniat jahat merencanakan pemberontakan, musnahkan seluruh klan. Tuan Lin, ini keluarga Qin saya. Bersedia menyerahkan seluruh aset. Mohon Anda lepaskan nyawa saya. Tuan Lin, Tuan Lin. Klan Li Jiangnan berniat jahat merencanakan pemberontakan. Pemimpin keluarga Li Runze berjasa melindungi. Li Shihao terhindar dari hukuman mati, tetapi tidak dapat lolos dari hukuman lain. Seret dia keluar. Ayah, tolong saya. Ayah, tolong saya. Tolong saya. Yang Mulia, bagaimana keluarga Bai harus ditangani? Bagaimana seharusnya keluarga Bai ditangani? Tuan Lin, saya salah. Mohon maafkan saya. Demi kakek saya yang pernah menyelamatkan Anda, saya dan kakek saya bersedia menjadi budak dan melayani Anda seumur hidup. Kak, cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Jika bukan karena perkataanmu saat itu, keluarga kita tidak akan jatuh ke keadaan seperti sekarang ini. Lin Hao, ini semua adalah kesalahan saya seorang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai. Sita semua aset keluarga Bai. Semua anggota keluarga Bai harus dikurung. Nona tertua, Kak. Mengenai Murong King Yu, Yanran, saya serahkan ini sepenuhnya padamu. Murong Yanran, jika kau berani menyentuhku, Tianluo tidak akan melepaskanmu. Jika aku takut pada Yun Tianluo, aku tidak akan meninggalkan Shangjing dan datang ke Jiangnan. Lalu, bagaimana dengan nasib ibumu? Kau benar-benar mencari mati. Alasan Tianluo menikahimu adalah demi kekuatan 9 Phoenix yang ada di dalam dirimu. Jika dia tidak bisa mendapatkannya darimu, maka dia hanya bisa mendapatkannya dari ibumu. Aku dengar klan 9 Phoenix itu, jika bukan dari malam pertama, yaitu seorang yang perawan, maka hanya bisa dengan menyiksa secara kejam sekali. Tidak kusangka selama bertahun-tahun ini, Yun Tianluo masih serendah ini. Dasar si buta, beraninya kau menghina Tianluo? Jangan berpikir kau hebat hanya karena punya sedikit kemampuan seperti itu. Tianluo, selama dia berhasil mendapatkan kekuatan 9 Phoenix, dia bisa mencapai alam tertinggi dan menjadi penguasa tertinggi yang tiada banding. Saatnya kalian akan mati. 95 tertinggi? Dasar buta, jika kamu bisa menangkap wanita yang ada di sampingmu ini dan menyerahkannya pada Tianluo, aku akan memohon pada Tianluo agar mengampuni nyawamu. Sungguh berisik sekali. Ling Tianqi, bawa dia pergi dari sini. Baik. Ling Tianqi, kamu berani melanggar perintah Istana Naga? Tianluo tidak akan membiarkanmu lolos. Masalah ini harus dikendalikan hanya di wilayah Jiangnan. Sungguh sama sekali tidak boleh membiarkan Istana Naga Shangjing menemukan informasi sekecil apapun. Apakah kamu bisa melakukannya? Sebagai bawahan, saya pasti bisa melakukannya. Yang lainnya bubar saja.
Mohon Tuan selamatkan ibu saya. 3 tahun lalu, ketika guru saya meninggal, dia menyerahkan surat pernikahanmu kepadaku. Mungkin dia ingin menggunakan energi vitalmu untuk membantuku mencapai ranah yang mulia. Tuan, jika Anda membutuhkannya, saya bisa menyerahkan diriku kepada Anda sekarang juga. Sekarang kedua, mataku sudah buta. Lagi pula kekuatanku tidak seperti dulu. Apa gunanya aku mengambil energi vitalmu? Tuan, Yuntian Luo telah bertindak sewenang-wenang selama bertahun-tahun ini di dalam Istana Naga. Sebagian besar mantan bawahan Anda tidak menyukai Yuntian Luo. Jika Anda memberi seruan, pasti akan bisa. Apa kau sendiri percaya dengan perkataan itu? Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu mencari Liu Heshang? Tuan, saya mencari Tuan Liu tanpa disuruh oleh siapapun. Sudahlah, jika tidak ingin bicara, pergilah. Itu adalah Raja Perang Wilayah Utara, Jiang Feiyue. Jiang Feiyue? Kakak Lin Hao, setelah aku besar nanti, kau kan menikahiku? Tentu saja. Tetapi kamu juga harus menjadi Raja Perang Istana Naga. Tenang saja, aku pasti akan menjadi Raja Perang. Pantas saja, jika dia yang melihat kejanggalan pada Liu Heshang. Itu tidak mengherankan. Apa hubunganmu dengan Jiang Feiyue? Saya dan Jiang Feiyue adalah sahabat baik. Sahabatku, bisakah aku mempercayaimu? Bagaimana Anda ingin membuktikannya, tuanku? Anda, tuanku. Ceritakanlah, apa situasi sebenarnya dari keluarga Murong? Aku ingat, sebelumnya pertunangan itu diatur oleh Tuan Tua Murong dan guruku. Secara logis, posisimu di keluarga Murong seharusnya cukup tinggi, bukan? Aku adalah putri sah dari keluarga Murong. Ayahku, Murong Hongbo, adalah putra sah garis keturunan utama keluarga Murong. Ibuku adalah pemimpin muda klan Jiufeng. Hubungan mereka setelah menikah memang tidak harmonis. Kemudian, ibuku bercerai dengan Murong Hongbo. Murong Hongbo menikahi ibu Murong Qingyu Suhuya. 3 tahun lalu, ayahku meninggal dunia karena suatu kecelakaan. Suhuya ingin mengendalikan seluruh keluarga Murong. Jadi, keluarga Murong memaksamu menikah dengan Yuntian Luo. Adalah ide dari Suhuya? Ketika kakek dan ayahku masih ada, sifat Suhuya lembut dan dia memperlakukanku dengan cukup baik. Sampai ayah dan kakek meninggal, ditambah lagi Anda menghilang, Suhuya mengambil alih kekuasaan penuh atas keluarga Murong. Syukurlah ada Feiyue, mereka tidak berani berbuat macam-macam padaku. Kapan upacara pertunanganmu dengan Yuntian Luo? 1 minggu lagi. Menurutmu, jika aku kembali ke Jing sebagai menantu keluarga bayi, sebagai teknisi pribadi yang menemanimu, akan jadi seperti apa keadaannya? Maksud Anda? Yuntian Luo telah mengendalikan Istana Naga selama bertahun-tahun lamanya. Dia memiliki banyak kroni. Untuk merebut kembali kendali Istana Naga, semua kroni itu harus disingkirkan. Tuanku, jika memang begitu, aku rasa keluarga Bai adalah penyamaran yang baik. Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Antar Yanran kembali ke Shangjing untuk menghadiri upacara pertunangan Dewa Perang Tianluo. Selain itu, beritahu keluarga Bai, investasi 200 miliar rupiah dari grup Zhu Xiao masih menjadi milik mereka. Baik. Ma, lihatlah bagaimana kakak perempuan itu. Seandainya bukan karena dia yang bersikeras menceraikan kakak ipar, keluarga kita tidak akan jatuh begini. Tidak, Kak. Minggu depan aku masih mau beli model baru Porsche. Sekarang semua dana keluarga dibekukan. Lalu bagaimana aku harus melakukan ini? Nona kedua, Tuan Mudayu. Ini semua bukan salah nona tertua. Ini urusan internal keluarga kami. Apa hubungannya dengan orang luar sepertimu? Lulu, kau bilang sih tidak berguna. Itu, Lin Hao. Apa dia benar-benar punya kemampuan sebesar itu? Tentu saja, Ma. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tuan Ling Tianqi, Raja Perang Jiangnan, semua menghormatinya. Suer, bagaimana kalau kau pergi memohon pada Lin saya? Tidak Lin Hao. Bagaimanapun, kalian sudah punya hubungan bertahun-tahun, tidak boleh diputuskan begitu saja. Ma, ibu tidak tahu malu tapi aku masih punya rasa malu. Kenapa kamu bicara seperti itu, Nak? Bukan aku yang menyuruh kalian berdua bercerai? Bukankah kamu sendiri yang tidak menyukai Lin Hao? Ma. Halo, dengan siapa saya berbicara? Apa? Perintah tahanan rumah keluarga Bai dicabut? Investasi 100 miliar grup Zhu Xiao untuk keluarga Bai akan dilanjutkan? Baik, aku mengerti. Aku pasti akan hadir tepat waktu. Suer, ada apa? Kediaman Raja Perang menelepon. Mereka bilang perintah tahanan rumah keluarga Bai telah dicabut.
dan mengundang kami untuk menghadiri pesta pertunangan Murong Yanran dan Tuan Tian Luo. Kak, maksudmu keluarga kita kaya lagi? Kak, Porsche model baru itu, aku benar-benar akan membelinya. Nona besar, ini bagus sekali. Lebih baik kita punya kesempatan untuk bangkit lagi. Suer, sebenarnya ada apa ini semua? Aku juga tidak tahu, tapi telepon dari kediaman Raja Perang pasti tidak salah. Nona besar, bukankah tadi Anda bilang mereka mengundang kita lewat telepon untuk menghadiri pesta pertunangan Murong Yanran dan Tuan Tian Luo? Pasti Tuan Tian Luo yang mengambil tindakan. Benar, Sekretaris He benar. Si Lin Xiazi itu punya sedikit kemampuan, tapi memangnya kenapa? Di hadapan Tuan Tian Luo, dia hanyalah orang yang tidak berarti. Syukurlah, Suer kita akhirnya bercerai dengan Lin Xiazi. Kalau begitu, Tian Luo tidak akan lagi melampiaskan amarahnya pada kita. Tapi aku merasa ada sesuatu yang janggal di sini. Bukan Kak, kenapa kamu harus banyak berpikir? Apakah si Lin Xiazi itu mungkin sebaik itu sampai mengembalikan 100 miliar itu pada kita? Benar sekali Nona besar. Anda tenang saja. Tuan Tian Luo sudah mengundang kita untuk menghadiri pesta pertunangannya. Mana mungkin itu palsu? Ada benarnya juga. Kak, bisakah kamu membawaku pergi ke kota Jiuxiao juga? Kita hadiri pesta pertunangan Tuan Tian Luo. Jika Tuan Tian Luo sampai tertarik, biarkan aku menjadi pelayan saja juga tidak apa-apa. Dasar anak bodoh, impian yang terlalu tinggi, tapi dia sendirian pasti tidak cukup. Kalian berdua harus pergi bersama. Bu, apa yang Ibu bicarakan ini? Apa maksudmu aku mengoceh? Tuan Tian Luo, karena beliau bersedia membiarkan orang berinvestasi 200 triliun rupiah kepada keluarga bayi kita, itu menunjukkan bahwa beliau memiliki minat pada keluarga bayi kita. Jika kalian berdua bisa mendapatkan kesempatan emas ini, keluarga bayi kita akan menjadi seperti apa? Coba pikirkan, jantungku saja tidak tahan. Ibu, Kak, apa yang Ibu katakan itu benar? Jika Tuan Tian Luo bersedia, kita berdua melayaninya, apa masalahnya? Benar Kak, jika Tuan Tian Luo menjadi kakak iparku, maka keluarga baik kita di Jiangnan ini, bukankah kita bisa berkuasa tanpa tandingan? Bukan? Kalian, kenapa kalian bisa bersikap seperti ini? Nona tertua, jangan-jangan kau masih menyimpan perasaan untuk Lin Xiazi itu. Kak, Lin Xiazi itu malam ini telah membekukan semua aset keluarga kita. Kau tidak boleh memiliki belas kasihan padanya lagi. Benar Kak, jangan sampai kau lupa, si buta itu baru saja memukulku. Suer, kau harus memikirkannya baik-baik. Meskipun Lin Hao memiliki kemampuan, tetapi dibandingkan dengan Tuan Tian Luo, itu seperti kunang-kunang dan bulan purnama. Mana mungkin, meskipun aku dan Lin Hao sudah menikah 3 tahun, tetapi kami hanya suami istri di mata hukum, tidak pernah sungguh-sungguh menjadi suami istri. Setelah malam ini, hubungan kami akan benar-benar berakhir. Kalau begitu, Ibu jadi lega. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Tuan Tian Luo, sekali beliau bertindak, Lin Hao pasti akan tamat. Mulai sekarang, kita tidak akan memiliki hubungan apapun dengannya. Seandainya dia masih ada, mana mungkin Barbar Utara berani memberontak? Yang mulia, setelah pertempuran ini, Barbar Utara tidak akan lagi mampu menyerang wilayah negara naga kita. Yang mulia, baru saja kami menerima kabar ini. Nona Yanran telah kembali ke Jing dari Jiangnan untuk menghadiri pesta pertunangan dengan Tuan Tian Luo 3 hari lagi. Siapa saja yang menyertainya? Sepertinya Raja Perang Jiangnan Ling Tianqi, Tuan Ling sendiri yang mengawalnya. Selain itu, keluarga bayi Jiangnan juga diundang untuk hadir. Keluarga bayi Jiangnan. Saya dengar bahwa keluarga bayi memiliki seorang menantu yang tinggal di rumah. Dia membuka tempat pijat tunanetra, tekniknya sangat bagus, sangat disukai oleh Nona Murong. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk pergi ke kota Jiuxiao bersama-sama. Bagaimana dengan Murong Qingyu? Tidak ditemukan sosok Murong Qingyu di antara orang-orang yang menyertai. Kumpulkan dengan baik jasad para pejuang kita, dan harus berangkat kembali ke Jing. Kota Jiuxiao, aku kembali. Tuan Zuo, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Anda baru-baru ini?
Tuan Ling, saya diperintahkan oleh Tuan Tian Luo untuk mengambil alih tugas pengawalan Nona Murong. Dengan pengawalan Tuan Ling saja sudah cukup. Mengapa harus merepotkan Tuan Zuo? Nona Yanran, ini adalah perintah dari Tuan Tian Luo. Karena ini adalah perintah dari Raja Naga. Mari kita pergi. Siapa ini? Akhir-akhir ini saya sering sakit kepala. Saya sengaja mencari seorang ahli pijat di Jiangnan untuk membantu saya meredakan sakit kepala. Apa ada masalah? Seorang tukang pijat, orang rendahan seperti itu, bagaimana mungkin bisa bepergian dalam satu mobil dengan Nyonya Raja Naga? Tuan Zuo, karena Anda mengakui saya sebagai Nyonya Raja Naga, apakah kehadiran tukang pijat di sisi saya masih harus Anda pertanyakan? Saya tidak berani. Kita jalan sekarang. Silakan, Nyonya. Nyonya Su dan Nona Murong sudah saya antar. Terima kasih, Tuan Zuo. Jika tidak ada hal lain, Zuo pamit dulu. Yanran menghormat kepada ibu. King Yu bilang dia pergi mencarimu di Jiangnan. Di mana dia? Adik King Yu bilang pemandangan di Jiangnan sangat indah. Dia ingin tinggal beberapa hari lagi di Jiangnan. Dia pasti akan kembali saat konferensi Ji Ulong. Dasar gadis nakal King Yu itu hanya tahu bermain. Meskipun menikahkanmu dengan Tuan Tian Luo hanyalah siasat, tapi kurasa King Yu juga tidak ingin melihat momen pernikahanmu dengan Tuan Tian Luo ini. Siapa ini? Kenapa kau membawa pulang pria asing? Dia Lin Hao, tukang pijat tunanetra terkenal dari Jiangnan. Kepalaku sangat sakit, teknik pijatnya sangat hebat. Dia bisa membantu meringankan sakit kepalaku. Bibi, Kak Yanran adalah calon Nyonya Raja Naga, membawa pria asing seperti ini di sisinya. Tidak pantas, bukan? Hanya seorang pelayan rendahan, berani-beraninya dia selalu membawanya. Benar-benar tidak ada sopan santun. Sakit kepala ini kambuh dari waktu ke waktu. Saya takut itu akan menjadi sangat menyakitkan saat pesta pertunangan dan mempermalukan keluarga Murong. Saya mohon maaf, Ibu. Yanran, jangan kira saya tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. King Yu sudah memberitahumu, kalau kamu mau bertemu dengan ibumu yang rendahan itu, kamu harus patuh dan mendengarkan. Mengerti? Yanran mengerti. Ini bukan urusanmu. Kamu pergilah. Tunggu. Apakah ada hal lain, Ibu? Saya memintanya. Baik. Saya lihat kulitmu halus dan mulus. Lepaskan kacamatamu. Mata yang begitu indah, sayang sekali jika buta. Siapa namamu? Nama saya Lin Hao. Saya dengar dari Yanran, teknik pijatmu sangat bagus. Pinggang saya agak sakit akhir-akhir ini. Kamu tinggal di sini dan pijat saya sebentar. Manajer Lin, bawa dia ke ruang pijat. Baik, Nyonya. Tuan Lin, silakan ikuti saya. Pijat yang kuat, Lindsay kecil. Nyaman sekali. Sudah lama saya tidak senyaman ini. Lindsay kecil, pijatanmu luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Nyonya. Tidak heran Murong Yanran membawamu kembali ke kota Jiu Xiao. Syarat apa yang dia berikan padamu? Nona Yanran berkata, selama saya bisa menyembuhkan migrainnya, dia akan memberi saya 1 juta yuan. 1 juta yuan ya. Saya juga akan memintamu melakukan satu hal. Apapun permintaan Nyonya, silakan katakan saja. Saya ingin kamu membantu saya mengawasi setiap gerak-gerik Murong Yanran, lalu melaporkannya kepada saya kapan saja. Tidak. Ampun, Nyonya. Saya tidak berani. Nona Murong adalah calon istri Raja Naga. Istri Raja Naga apa? Dia hanyalah pelayan Tuan Tian Luo. Aku hanya bertanya, apakah kamu mau atau tidak? Jika kamu mau,
Setelah berhasil, aku akan memberimu 200 miliar rupiah. Jika kamu tidak mau, bunga bakung laba-laba di halaman belakang rumahku, kekurangan pupuk bunga. Aku lihat kamu berkulit halus dan lembut. Jika dipotong, itu bisa jadi nutrisi yang baik. Mau. Aku mau, Nyonya. Lindsay kecil, kamu lebih pintar dari yang kukira. Kamu begitu tampan. Mana mungkin aku tega membunuhmu? Nyonya, ini data tukang pijat yang Anda minta. Bawa kemari biar aku lihat. Menarik sekali ya. Menantu yang tinggal menumpang di keluarga Bai Jiangnan menjadi tukang pijat tunanetra selama 3 tahun, bahkan diusir dari rumah oleh istrinya sendiri. Ternyata ada orang yang hanya pura-pura buta, tapi ada juga yang benar-benar buta. Nyonya, tukang pijat ini bagaimana seharusnya kita tangani? Apakah perlu? Kapan urusanku? Butuh kamu yang memutuskan? Bawahan tidak berani. Lakukan saja urusanmu sendiri. Jangan bertindak seenaknya. Baik, bawahan mengerti. Bos, Biksu, aku ingin kamu membantuku menyelidiki seseorang. menyelidiki seseorang. Siapa? Keluarga Murong, pemegang kendali satu-satunya saat ini, Suhuya. Suhuya. Apakah orang ini penting? Sebelumnya aku masih punya beberapa keraguan, tapi setelah bertemu dengannya hari ini, mungkin aku mendapat sedikit petunjuk. Baiklah, aku akan segera mengurusnya. Bagaimana kabar kota Jiuxiao? Saat ini, para pengawal naga di kota Jiuxiao, di bawah kendali Zuo Zawan, telah memasuki siaga penuh. Bagaimana dengan Yuntian Luo? Aku hanya tahu, dia sedang melakukan meditasi tertutup yang ketat di altar 9 naga. Aku tidak tahu kapan dia akan keluar. Bagaimana dengan keluarga Bai? Orang-orang keluarga Bai sekarang sudah kembali ke Jing. Aku sudah mengirim orang untuk mengirimkan undangan pesta pertunangan kepada mereka. Selain itu, Selain apa? pemberontakan suku liar perbatasan utara telah berhasil diredakan, dan Raja Perang Perbatasan Utara, Jiang Feiyue akan segera kembali ke Jing. Fei Yue, menurutmu dia akan berpihak kemana? Apakah itu masih perlu dipikirkan? Nona Feiyue selalu menjadi penggemar setiamu. Jika bukan karena Yuntian Luo yang selalu ingin mendapatkan hati Nona Feiyue, mungkin dia tidak akan bisa duduk kokoh di posisi Raja Perang Perbatasan Utara. Yuntian Luo selalu ingin mengalahkanku. Kultivasi dan status, termasuk wanita. Sayang sekali dia sudah berusaha sebegitu keras. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ibu Yanran? Belum ketemu, tapi aku curiga Curiga? Apa? Yuntian Luo adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak akan mempertaruhkan semuanya hanya pada Nona Yanran seorang. Ibu Nona Yanran kemungkinan besar disembunyikan olehnya di altar Jiulong. Begitu konferensi Jiulong dimulai, dia akan langsung mengambil kekuatan 9 Phoenix dari sana. Jangan beritahu Yanran tentang masalah ini dulu. Saya mengerti, bos. Xiao Lindsay. Xiao Lindsay, bagaimana persiapanmu? Hari ini, aku akan mengajakmu menghadiri pesta pertunangan putriku. Nyonya, pesta pertunangan Tuan Tian Luo dan Nyonya Tian Luo, aku hanyalah seorang tukang pijat. Bukankah ini kurang pantas? Pantas atau tidak, aku yang menentukan. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat ayo pergi. Wah, megah sekali. Hanya kota Jiuxiao yang punya skala sebesar ini. Dengar-dengar, properti di kota Jiuxiao saja bisa bernilai lebih dari ratusan juta rupiah. Kalau bisa menetap di kota Jiuxiao, hidup pasti akan terasa sempurna. Sekretaris He, Anda terlalu banyak berkhayal. Kota Jiuxiao ini bukan hanya orang yang memiliki aset ratusan juta rupiah saja yang bisa tinggal, tapi harus keluarga besar yang punya koneksi dengan Istana Naga. Apa kamu pikir orang penting seperti mereka akan melirikmu? Lindsay, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu masuk duluan saja ya. Baik, Nyonya. Nona yang cantik ini memang benar apa yang dikatakan. Tapi selama kamu mau ingin tinggal di kota Jiuxiao, itu adalah hal yang sangat mudah. Bolehkah saya tahu siapa gerangan Anda ini? Saya Murong Feng dari keluarga Murong. Anda adalah yang dikenal sebagai tuan muda nomor 1 di Du, Murong Feng? Benar, itu saya. Bukankah ini sosok yang legendaris yang serba bisa itu? Kenapa datang ke pesta pertunangan Tuan Tian Luo? Menurutku ya,
Ini adalah pesta pertunangan Tuan Tian Luo. Baru masuk sudah tercium bau kemiskinan. Lin Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini sungguh bukan untukmu. Kalian semua bisa datang, kenapa aku tidak boleh datang? Lin Xiazi, jangan kira Nona tertua Murong melindungimu. Kamu bisa berbuat seenaknya. Ketahuilah ini adalah kota Jiuxiao. Ini adalah tempat Tuan Tian Luo. Menantu yang kami keluarga bayi, yang kami usir keluar rumah. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang ke tempat terhormat ini? Cih. Menantu, kalian juga mengenalnya? Tuan Muda Feng, Anda tidak tahu. Pria ini adalah menantu numpang hidup di keluarga kami, makan dari kami, minum dari kami. Pada akhirnya, dia malah diincar oleh Nona tertua Murong dan bahkan ingin merampas semua aset keluarga kami. Jika bukan karena bantuan Tuan Tian Luo, jangan harap kami bisa sampai ke kota Jiuxiao ini. Kami pasti sudah terdampar di jalanan. Tuan Muda Feng, jangan lihat dia buta, hatinya sangat jahat. Keluarga Bai memeliharanya selama 3 tahun. Dia malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Membuat keluarga Bai hampir hancur berantakan. Tuan Muda Feng, dia juga mengincar kedua putri saya. Suatu kali saat memijat putri bungsu saya, dia malah melecehkannya. Kami memberinya kesempatan, karena dulu kami pernah menjadi keluarga, memberinya satu kesempatan, tidak disangka dia tidak tahu malu. Kemudian dia mendekati Nona tertua Murong, dan malah berbalik menyalahkan kami. Ada kejadian seperti itu? Hanya seorang pelayan rendahan, berlagak memanfaatkan kekuasaan pemilik keluarga, bersikap sewenang-wenang. Lin Hao, meskipun kau orangnya kakakku, aku tidak akan memaafkanmu. Hei kalian, seret dia keluar. Hentikan. Murong Feng, Lin Hao adalah orangku. Apakah matamu buta, berani menyentuh orangku? Dan kalian, jangan kira setelah mendapatkan dukungan dari Murong King Yu, kalian berani bertindak semena-mena terhadap orangku. Oh kakak, kau begitu membelanya si buta ini? Jangan-jangan dia adalah kekasihmu. Kau... Murong Feng, jaga bicaramu itu. Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Tuan Tian Luo. Tamparan ini adalah hukuman dariku mewakili Yun Tian Luo. Murong Yanran, kau membawa pria asing ke pesta pertunangan Tuan Tian Luo, dan kau merasa benar? Nona Murong ini kenapa bertengkar dengan adiknya sendiri? Kau tidak tahu ya, Nona tertua Murong ini adalah pelayan yang dikirim keluarga Murong untuk Tuan Tian Luo. Nona kedua yang baru pasangan sejati Tuan Tian Luo. Tapi pesta pertunangan hari ini, Nona tertua Murong bagaimanapun dulunya adalah tunangan dewa perang Jiuxiao. Tuan Tian Luo, kau mengerti maksudku. Drama hari ini cukup menarik. hati-hati bicara. Kita harus menghormati wajah orang lain. Bagaimanapun juga, hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Tian Luo. Tuan Muda Feng, saat kau menghukum Nona tertua, apakah kau mempertimbangkan aku tidak dipanggil oleh Nona tertua? Kau tidak dibawa masuk oleh Murong Yanran. Sebagai pelayan keluarga Murong, berani-beraninya engkau menerobos masuk pesta pertunangan Tuan Tian Luo. Kau cari mati. Tuan Muda Feng, makhluk tidak tahu diri ini seharusnya sudah lama dimatikan dengan sebatang tongkat. Lin Xiazi, kau benar-benar sangat berani sekali. Pesta pertunangan Tuan Tian Luo, kau berani menerobos masuk juga? Lin Hao, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Feng. Jika engkau membuatnya marah, Nona Murong pun tidak akan bisa melindungimu. Suer, sampai kapan kau mau terus membelanya? Si mata buta dan hati buta ini, dasar bodoh, pantas saja dia mencari masalah. Ayo seret dia ke bawah. Ada apa ini kok ribut sekali? Hormat kami, Raja Perang. Tuan Tong, kedatangan Anda tepat sekali. Kakakku ini, apakah dia pantas disebut tunangan Tuan Tian Luo? Dia tidak tahu malu membawa pria asing ke pesta pertunangannya dengan Tuan Tian Luo. Bukankah ini sama saja menampar wajah Tuan Tian Luo di depan umum? Dia tidak boleh dimaafkan begitu saja. Beraninya ada kejadian seperti ini? Nona Yanran, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Lin Hao adalah terapis pijat yang kupekerjakan. Aku menderita sakit kepala migrain. Aku perlu dia memijatku agar bisa meredakannya. Nona Yanran, Anda adalah seorang putri bangsawan yang begitu mulia. Beraninya Anda membiarkan pria lain menyentuh Anda? Ini menempatkan Tuan Tian Luo di mana? Tuan Tong, Tuan Tian Luo saja tidak mengatakan apa-apa. Anda sudah melampaui batas, kan? Setelah besok, Anda akan segera menjadi Nyonya Raja Naga yang mulia. Perwakilan dari martabat Istana Naga saat keluar, membawa pria asing menampakkan diri di depan umum. Bagaimana Anda bisa menghormati Tuan Tian Luo? Mana pengawal naga? Kami hadir di sini, bawahan Anda. Seret anak ini ke bawah dan siksa dia dengan sangat keras. Baik. Tunggu. Lama tidak berjumpa, Tuan Ling. Anda ingin memberi nasihat apa?
Tong, mengingat kamu tahu bahwa Nona Yanran adalah Nyonya Raja Naga, mengapa kamu berani bertindak melampaui wewenangmu seperti ini? Meskipun kamu ingin ikut campur, setidaknya kamu harus memberitahu Tuan Tian Luo terlebih dahulu, bukan? Tuan Ling, ini menyangkut reputasi Tuan Tian Luo. Sebagai bawahan, aku harus merasa khawatir. Malam ini adalah pesta pertunangan Tuan Tian Luo. Dia akan hadir sebentar lagi. Sebaiknya kita bicarakan ini setelah dia kembali. Tuan Pu, justru karena sebentar lagi adalah pesta pertunangan Tuan Tian Luo, kita tidak boleh membiarkan orang serendah ini mencemari mata Tuan Tian Luo. Ternyata itu Raja Pertempuran Wilayah Barat Putian Chen. 2 lawan 1, anak ini pasti tamat. Nona kedua, pelankan suaramu. Tapi dia memang pantas mendapatkannya karena telah memancing kemarahan kedua Raja Pertempuran. Tuan Pu, apa kamu lupa hubungan antara Nona Yanran dan Nona Fei Yue? Apa kamu ingin dicambuk lagi? Ling Tianqi, kamu benar-benar mencari mati. Mengenai pemberontakan barbar utara yang durhaka itu, dia sedang bertugas di perbatasan utara, kecuali dia tidak mau lagi menjadi Raja Pertempuran. Kalau tidak, dia harus bergegas datang ke sini. Apa yang terjadi di sini? Banyak sekali orang yang berkumpul. Bibi, bocah ini menerobos masuk ke pesta pertunangan Tuan Tian Luo. Kakakku bahkan sangat memperhatikannya. Beberapa Tuan Raja Perang sedang memperdebatkan masalah ini. Sebenarnya, ini salah paham. Salah paham. Pemuda ini, saya yang membawanya. Undangan dia, juga ini saya yang memberikannya. Bukankah Yanran bilang dia sakit kepala? Saya pikir dengan membawanya masuk, saat dia sakit kepala, dia bisa memijatnya supaya kita tidak. Dalam proses pertunangan ini, membuat hal memalukan. Maaf membuat tuan-tuan tertawa. Begini saja, kalian semua bubar saja. Pesta pertunangan akan segera dimulai. Kalian semua malah berkumpul di depan pintu ini. Memangnya ini apa? Benar kan? Pergi. Nyonya Su, sungguh cara yang licik. Tuan Ling, maafkan saya yang membuat Anda tertawa. Nyonya Su saja mau maju untuk membela dia. Anak ini benar-benar beruntung. Menurutku dia pasti menggunakan cara kotor lagi. Sekretaris He, hati-hati dengan ucapanmu. Apa yang perlu ditakutkan? Tukang pijat buta itu membuka toko selama 3 tahun. Dia memang benar-benar pandai merayu wanita. Tuan Lin, mari kita masuk. Pertunjukan bagus seperti ini. Saya sudah terganggu padahal baru dimulai. Bagaimana Anda bisa membujuk Suhuya untuk membantu Anda? Bagaimana kalau saya bilang dia yang duluan mendekat? Apakah Anda percaya? Saya tidak percaya omong kosong Anda. Tunggu sebentar. Saya buta. Anda duduk dulu di suatu tempat, saya akan bersiap-siap. Bocah ini sungguh beruntung, dia berhasil menyusup masuk. Namun, mereka yang datang ke kota Jiuxiao hari ini, semuanya adalah tokoh berkedudukan tinggi, tidak akan memberi tempat duduk kepada orang buta. Menurut saya, seharusnya bocah ini tidak datang. Kak lihat pria itu bersikeras untuk mencoba masuk ke masyarakat kelas atas, sekarang dia jadi badut. Sudah saya katakan sejak dahulu, naga tidak bergaul dengan ular, harimau tidak berjalan dengan anjing. Bocah ini tidak sadar diri, pantas saja dirinya dipermalukan. Tuan Lin, saya rasa kita punya banyak kesamaan. Bagaimana kalau duduk di meja ini? Ling Tianqi, apa maksud Anda? Orang serendah itu tidak mungkin duduk satu meja dengan kita. Di negara kami ini, meskipun Tuan Lin adalah tunanetra, tetapi dia dapat mengandalkan kedua tangannya sendiri untuk mandiri. Kalian bahkan tidak memiliki kesadaran seperti itu. Bagaimana kalian bisa mencapai posisi Raja Perang? Ling Tianqi, jangan mencoba bersilat lidah. Jika hari ini kau membiarkan si buta ini duduk di meja utama, jangan salahkan aku dan lupakan persahabatan kita. Ling Tianqi, Lao Zuo belum datang loh. Jika dia sampai tahu bahwa kau membiarkan orang seperti ini duduk di meja utama, saat dia menegurmu nanti, kau mungkin tidak akan bisa lepas dari hukuman. Tuan-tuan sekalian, apakah kalian keberatan jika aku bicara sebentar? Lin Xiazi, orang dewasa sedang berbicara. Apa kau berhak bicara? Hei, Lin Hao, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Ini adalah pesta pertunangan Tian Luo. Kau berulang kali menyinggung para bangsawan dari berbagai kalangan. Apa kau tidak takut Tian Luo akan menyalahkanmu? Aku datang dengan membawa undangan secara terhormat untuk menghadiri pesta pertunangan Tian Luo. Lindsay,
Duduk saja di tempatku. Para bangsawan sekalian, janganlah marah. Lin Hao adalah orang yang kubawa masuk, tentu saja aku yang bertanggung jawab atasnya. Terima kasih, Ibu. Dia hanya pandai menjilat wanita. Xiaolu, jaga bicaramu. Anak ini beruntung. Setiap kali dia mencari masalah, selalu ada orang yang melindunginya. Dilindungi hanya untuk sementara, apakah bisa dilindungi seumur hidup? Dia menyinggung beberapa raja perang, aku rasa cepat atau lambat anak ini akan menelan kekalahan. Lindsay, hari ini kamu sudah lihat kan? Terima kasih atas pembelaan Anda, Nyonya. Karena saya bisa membawamu masuk, saya pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Oh ya, Lindsay, tugas yang kuberikan padamu itu, apakah masih kamu ingat? Ingat. Saya memang suka anak penurut sepertimu. Setelah acara pertunangan hari ini selesai, kamu harus ikut bersama orang-orang kami. Setiap orang yang dia temui, setiap perkataan yang dia ucapkan, kamu harus mengingat semuanya itu baik-baik untukku. Baik. Mengerti? Mengerti. Hadirin sekalian yang kami hormati, selamat datang di acara pesta pernikahan Nona Murong dan Tuan Tian Luo. Di momen yang membahagiakan ini, mari kita sambut kedua mempelai. Apa yang terjadi? Kenapa ada anjing yang datang? Ada apa ini? Ini situasi apa? Bukankah hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Tian Luo dan Nona Yan Ran? Aku tahu, Tuan Tian Luo sedang mempermalukan Murong Yanran. Karena Murong Yanran berani membawa pria tak dikenal untuk menghadiri pesta pertunangan, maka Tuan Tian Luo berani membuat seekor anjing bertunangan dengannya. Benar juga. Sungguh pantas Tuan Tian Luo melakukan ini. Memangnya apa hebatnya Nona Murong yang sok mulia itu? Dia hanya pantas mendapatkan seekor anjing milik Tuan Tian Luo saja. Aku sudah lama tidak suka dengan Murong Yanran. Dia benar-benar mengira dia bisa menjadi nyonya Raja Naga. Sungguh menggelikan. Lin Xiazi hanyalah anjing peliharaan Murong Yanran. Sekarang Murong Yanran menikah dengan anjing Tuan Tian Luo. Itu artinya Lin Xiazi hanya pantas menjadi anjing bagi anjing Tuan Tian Luo. Tuan Zuo, apa maksud Yun Tian Luo dengan semua ini? Perintah lisan dari Tuan Tian Luo, karena kondisi fisiknya kurang baik dan tidak dapat menghadiri pesta pertunangan dengan Nona Murong, beliau secara khusus mengirimkan anjing kesayangannya kemari untuk mewakili Tuan Tian Luo bertunangan dengan Nona Murong. Lindsay kecil, apakah drama yang terjadi hari ini menyenangkan untuk ditonton? Aku juga tidak bisa melihatnya. Yun Tian Luo, aku sudah memberikan kelonggaran untukmu. Jiang Fei Yue, pemberontak barbar utara menyerbu perbatasan, berani-beraninya kau meninggalkan posmu? Jiang Fei Yue, hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Tian Luo. Kau tiba-tiba kembali dari perbatasan utara. Apa sebenarnya niatmu? Jiang Fei Yue, jangan berpikir bahwa kau bisa mengandalkan kesabaran Tuan Tian Luo terhadapmu, lalu bertindak semaumu. Pemberontakan di perbatasan utara sudah selesai. Mengapa aku tidak bisa kembali ke kota Jiuxiao? Apa-apa? Pemberontakan perbatasan utara beres secepat itu? Memang pantas menjadi jenderal perang nomor 1 di bawah Tuan Tian Luo. Hanya bangsa barbar kecil bisa ditaklukkan dengan mudah. Tuan Yue Shen keren sekali, memang idolaku. Este, jangan sampai orang lain mendengarnya. Bahkan jika sudah beres, apa masalahnya? Itu bukan alasan bagimu untuk tidak menghormati Tuan Tian Luo. Tidak hormat? Apakah kalian masih ingat? Siapakah tunangan Kakak Yan Ran? Dewa Perang Jiuxiao gugur demi negara baru 3 tahun. Yun Tian Luo sudah menghina Kakak Yan Ran seperti ini. Kalian semua yang membantunya berbuat jahat, pantas dihukum mati. Diam. Jiang Fei Yue, sudah 3 tahun sejak pengorbanan Dewa Perang Jiuxiao, sekarang yang memimpin Istana Naga adalah Dewa Perang Tian Luo. Memegang kendali Istana Naga, lalu kenapa? Apa itu berarti kau bisa berbuat sesuka hati? Tong Jiushan, dahulu kau adalah penjaga perbatasan utara. Saat kau disergap oleh barbar utara, siapa yang datang menolongmu? Putian Chen, dahulu kau terlalu ceroboh memimpin pasukan kecil, menyebabkan ribuan prajurit Istana Naga tewas. Siapa yang memohonkan ampunan untukmu? Dan kau, Zhu Zawan, siapa yang mengangkatmu ke posisi penjaga Zhongzhou, hingga kini menjadi Raja Perang Zhongzhou? Kalian
Beginikah cara kalian memperlakukan janda Dewa Perang Jiu Xiao? Nona Jiang, apa yang kau katakan itu salah, ya? Nyonya Su, kau hanyalah istri dari keluarga Murong. Beraninya kau ikut campur urusan istana naga kami? Apa kau pikir pedangku tidak cukup tajam? Nona Jiang, aku juga adalah ibu Yanran. Kau lupa bahwa sebagai seorang ibu, aku punya hak? Baiklah, katakan saja. Nona Jiang, kau bilang Murong Yanran adalah janda Dewa Perang Jiu Xiao. Dari mana rumor ini berasal? Meskipun Murong Yanran kami memiliki janji pernikahan dengan Dewa Perang Jiu Xiao, tetapi mereka belum pernah bertemu dan juga belum pernah mengadakan upacara pernikahan apapun. Jadi, yang kau sebut tunangan itu sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kau? Lagi pula, kami tidak memaksa Yanran menikah dengan Dewa Perang Tianluo. Bukankah begitu, Yanran? Fei Yue, terima kasih sudah membelaku, tetapi menikah dengan Yun Tianluo memang atas keinginanku sendiri. Nah, kalau kakak Yanran sudah rela, maka sebagai sahabatnya, aku tentu punya kewajiban untuk menilai calon suaminya. Yun Tianluo mengirim seekor anjing, lalu ingin bertunangan, bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Bagaimana kalau aku juga mencarikan seekor anjing untuk dijodohkan dengannya? Anggap saja itu sebagai hadiah pertunangan. Menurut kalian bagaimana? Jiang Fei Yue, kau berani menghina Dewa Perang Tianluo. Zuo Zawan, sebagai seekor anjing, kau harus tahu diri. Yun Tianluo boleh mengirim seekor anjing untuk hadir. Kenapa aku tidak boleh membalasnya dengan anjing juga? Jiang Fei Yue, sepertinya hari ini kita harus bertarung agar bisa saling meyakinkan. Sudah lama aku ingin menguji kekuatan jenderal perang pertama di bawah Dewa Perang Tianluo. Tong Tua, lawanmu adalah aku. Ling Tianqi, sudah lama aku curiga ada masalah denganmu, tapi meskipun kau berhasil melawan Tong Tua, aku dan Pu Tua 2 lawan 1, kami tetap yang akan menang. Bagaimana kalau ditambah aku? Liu Yuan, bukankah kau sudah keluar dari Istana Naga? Saya memang sudah keluar dari Istana Naga. Namun, saya tidak pernah bilang saya tidak akan kembali. Liu Yuan, kau berani-beraninya muncul di kota Jiu Xiao? Kau tidak takut Tuan Tianluo akan menghukummu? Sudahlah. Seperti yang kita semua tahu, saya, Liu Yuan, menguasai seni ramalan I Ching. Jika tidak ada tanda-tanda keberuntungan besar, menurutmu, apakah saya akan berani kembali? Kau? Ini siapa lagi ya? Oh, saya ingat. Ini adalah Tuan Liu Yuan, Kepala Aula Penegakan Hukum Istana Naga saat itu, dijuluki Jenderal Perang nomor 1 di bawah Dewa Perang saat itu. Namun, sejak Dewa Perang Jiu Xiao gugur, dia menghilang. Tuan Liu ini kenapa tiba-tiba kembali ke kota Jiu Xiao? Setelah ini, akan ada masalah besar. Sesuai titah lisan dari Tuan Tianluo, upacara pertunangan hari ini telah selesai. 7 hari dari sekarang, konferensi Jiulong akan diadakan di altar Jiulong. Tuan Tianluo akan secara resmi mengambil alih pedang ilahi Jiu Xiao. Semua hadirin hari ini, semuanya termasuk dalam daftar undangan. Hampaha, kalian benar-benar beruntung. Lao Tong, Lao Pu, ayo kita pergi. Lao Pu, semoga perjalananmu menyenangkan, ya. Ling Tianqi, tunggu saja. Setelah konferensi Jiulong dan Tuan Tianluo mengambil posisi pemimpin naga, saya pasti akan melapor kepada Tuan untuk mencopot posisi Raja Perang Jiangnanmu. Baiklah, saya tunggu. Nona, saya tidak menyangka begitu banyak tokoh penting datang malam ini. Dan kita juga menonton pertunjukan yang menarik ini, perjalanan ini tidak sia-sia. Benar sekali, apalagi kita bisa menghadiri konferensi Jiulong 7 hari lagi. Ini adalah acara tertinggi negara kita, dan kita akan menyaksikan Tuan Tianluo naik takhta sebagai pemimpin naga. Ini adalah kehormatan bagi keluarga baik. Xiaolu benar. Suer, perjalanan kita kali ini tidak sia-sia. Biasanya, kita hanya bisa melihat Tuan Tianluo di televisi. Bagaimana dia di dunia nyata? Sungguh berwibawa. Menurutku sebaiknya kita segera meninggalkan kota Jiu Xiao dan cepat kembali ke Jiangnan. Kenapa? Bukankah baru saja kita bicara? Kita semua bisa menghadiri konferensi Jiulong. Betul, Kak? Kita jarang-jarang ke sini, ditambah lagi kita bisa menghadiri acara sebesar ini. Kenapa harus pergi? Nona besar, ada apa dengan Anda? Apa kalian tidak melihat apa yang terjadi malam ini? Beberapa raja perang saling berhadapan, hampir saja terjadi perkelahian. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi di hari konferensi Jiulong. Ada Tuan Tianluo yang menjaga ketertiban. Siapa yang berani berbuat onar? Betul, Nona besar, Nyonya benar. Jika ada masalah besar, pasti ada orang penting yang akan menyelesaikannya. Apalagi, itu adalah hari di mana Tuan Tianluo mengambil alih sebagai pemimpin naga. Masalah besar apa yang bisa terjadi?
Kak, kalau mau pergi, pergilah. Tapi kami tidak akan pergi. Kalian. Sudah. Mari kita cepat pergi. Sekarang anak itu sudah dekat dengan Nyonya Su. Tidak baik jika dia mencari masalah dengan kita. Aduh, sayang sekali. Pertunjukan yang bagus ini jadi kacau begini saja. Lindsay, tadi aku lihat mantan istrimu dan mantan ibu mertuamu mau ngobrol sebentar tidak? Aku sudah lama tidak ada hubungan dengan mereka. Jadi, jangan mencari masalah baru. Tidak seru. Ibu, sakit kepala saya sedikit kambuh. Bolehkah Lin Hao memijat saya? Lin Hao itu memang orangmu. Kau bisa membawanya pergi. Terima kasih, Ibu. Aku sedikit mengantuk. Aku pulang dulu. Silakan jalan, Nyonya. Kakak Yanran, ini siapa ya? Tidak mau mengenalkannya? Ini Tuan Lin Hao. Dia adalah terapis pijat tunanetra pribadi saya. Terapis pribadi ya? Boleh aku pinjam sebentar tidak? Sudah, ini bukan tempat untuk bicara. Mari kita bahas nanti di rumah. Ayo kita ke rumahku. Fei Yue, aku dan Laoling masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi kami tidak akan mengganggu kalian. Apa yang kamu lakukan di sini mengikutiku? Tuan, Nona Yanran adalah tunangan Tuan Tian Luo. Saya datang untuk melindunginya. Memang kamu lebih hebat dariku? Hamba tidak berani. Kalau begitu, cepat pergi. Hamba mohon pamit. Lalat yang menyebalkan akhirnya pergi. Ayo, kita pulang. Ayo. Kakak Yanran, demi kembali untuk menyelamatkanmu, aku melakukan perjalanan 3 hari 3 malam, sampai-sampai tidak sempat mengganti pakaian. Aku akan mandi sebentar, kalian duduklah terlebih dahulu. Tuan, menurutmu apakah Fei Yue sudah mengenalimu? Fei Yue memang cerdas sejak kecil. Aku perkirakan, dia sudah menyadari sesuatu. Dia pernah memberitahuku, dia dan kamu sudah bersama sejak kecil. Ketika kamu menghilang, dia selalu menangis sedih setiap hari. Tidak percaya kamu gugur. Bahkan demi membalaskan dendammu, dia sengaja pergi ke negara Bailing dan negara Yinghua untuk menyergap dan menghabisi para ahli mereka. Sampai dia berhasil mencapai tingkat Raja Perang, baru dia kembali ke perbatasan dan diangkat sebagai Raja Perang. Kalian sedang membicarakan rahasia apa? Tidak apa-apa. Kakak Yanran, bisakah aku meminjam ahli pijat pribadimu sebentar? Barbar Utara menyerang perbatasan, aku sudah membunuh selama 3 hari 3 malam, sampai tulangku sakit semua. Itu tergantung pada apakah Tuan Lin bersedia memijat Fei Yue atau tidak. Baiklah. Tuan Lin, silakan ikut saya. Tidak perlu, saya bisa jalan sendiri. Lurus, belok kanan, lalu belok kanan lagi. Siap. Nona Jiang. Tuan Lin, perlukah saya melepas pakaian saya? Nona Jiang, ini adalah pijat resmi. Lalu bagaimana kalau saya ingin yang tidak resmi? Nona Jiang, saya ulangi lagi. Ini adalah pijat resmi. Rasanya itu tidak pantas, ya? Tuan Lin, apakah ada orang yang pernah beritahumu bahwa kamu sangat mirip dengan teman lamaku? Teman lama, apakah Anda mengatakan Dewa Perang Jiu Xiao? Ada juga yang pernah bilang begitu padamu? Saat Nona Murong pertama kali bertemu denganku, dia juga bilang aku mirip Dewa Perang Jiu Xiao. Jadi dia membawaku di sisinya. Kalau begitu, berarti kamu bukan dia. Maafkan saya, Fei Yue. Sekarang belum waktunya kita mengakui satu sama lain. Memang bukan. Kalau begitu, lepaskan kacamatamu. Aku ingin melihat matamu. Fei Yue, apa yang kamu lakukan? Kakak Jiu Xiao, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu adalah Lin Jiu Xiao. Sampai kapan kamu akan terus membohongiku? Aku kena jebakanmu juga. Kakak Jiu Xiao, mengapa kamu menyembunyikan identitasmu dariku? Dan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Tian Luo bilang, kamu disergap oleh Jenderal Perang 4 Negara, dan untuk melindunginya, kamu gugur bersama Jenderal Perang 4 Negara. Jenderal Perang 4 Negara? Mereka hanyalah sekelompok sampah tak berarti. Kalau bukan karena Yun Tian Luo yang menyerangku dari belakang saat itu, menyebabkanku terluka parah dan kehilangan semua kultivasiku.
Sungguh berani kau, Yuntian Luo. Kakak Jiu Xiao, aku akan menuntut balas padanya sekarang juga. Kembali. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Jika kamu ingin menuntut balas, seharusnya sudah bisa dilakukan dari dulu. Aku harus mencari tahu beberapa hal. Bukankah kamu bilang dia menyerangmu dari belakang? Apalagi yang masih harus diselidiki? Penyerangan dari belakang itu hanyalah satu hal, hubungan kami sebagai saudara seperguruan. Yuntian Luo seharusnya sangat tahu, jika dia hanya meminta mutiara naga dariku saja, mustahil aku tidak memberikannya. Maksudmu, ada dalang lain? Beberapa tahun ini aku meminta Liu Heshang untuk keluar dari aula penegakan hukum dan melakukan penyelidikan secara diam-diam, dan memang ada petunjuk. Lalu, kakak Jiu Xiao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Tunggu? Ya, jabatan kepala Istana Naga bukan hanya mengenai kekuasaan dan status, sesederhana itu. Sayangku, kakak seperguruanmu benar-benar luar biasa. Aku sudah berulang kali mengujinya, tapi aku masih tidak tahu apakah dia benar-benar buta atau hanya berpura-pura buta. Aku juga tidak merasakan aura energi bela diri sedikit pun di dalam tubuhnya. Jika aku tidak berulang kali memverifikasi informasi yang kamu berikan, aku benar-benar akan mengira dia hanyalah orang yang mirip dengan kakak seperguruanmu. Kakak seperguruan itu pada dasarnya orang yang sangat sombong dan angkuh, tapi aku tidak menyangka dia akan bersembunyi di keluarga Bai di kota Jiang, bekerja keras layaknya budak selama 3 tahun. Manusia itu selalu berubah, terutama setelah dikhianati oleh orang yang paling dekat dengannya. Jika bukan karena ulahmu yang kala itu, memicu api iblis di hatiku, mana mungkin aku menyerang kakak seperguruan sendiri? Kalau saja kamu tidak iri pada bakat dan kemampuan Lin Jiu Xiao saat itu, mana mungkin aku punya kesempatan untuk memicu api iblis di hatimu? Lin Jiu Xiao telah bersembunyi selama 3 tahun, sekarang dia berani muncul. Ini menunjukkan kekuatannya sudah pulih, kita benar-benar tidak boleh meremehkannya. Belalang mengejar jangkrik, tapi ternyata ada murai di belakangnya. Dulu dia berhasil kabur seperti jangkrik melepaskan kulitnya dalam kondisi terluka parah dan sekarat, lolos dari kejaran dan pengepungan. Namun, selama 3 tahun ini, kamu juga tidak pernah berdiam diri. Kamu tidak hanya memanfaatkan teknik rahasia klan ekor 9 untuk mencapai ranah yang mulia, tetapi kamu juga berkesempatan untuk mendapatkan pedang ilahi Jiu Xiao. Sekarang, dengan penyergapan 2 ahli ranah yang mulia, ditambah pedang ilahi Jiu Xiao dan formasi Agung Tian Luo Jiu Xiao. Huh? Aku tidak percaya. Kali ini dia masih bisa meloloskan diri. Aku hanya berharap setelah semua ini selesai, kamu tidak akan lupa tentang janji kita. Tenang saja, selama aku mengambil posisi pemimpin naga, aku pasti akan membuka altar Julong dan melepaskan klan iblis langit ekor 9 yang telah ditindas selama 1000 tahun. Bos, saya sudah menyelidiki riwayat hidup Suhuya berdasarkan petunjuk yang Anda berikan. Ini semua data tentang dia. Tuan Lin, untuk apa Anda menyelidiki Suhuya? Meskipun Suhuya memimpin keluarga Murong, dia hanyalah wanita biasa. Apa yang Anda selidiki darinya? Belum tentu begitu. Biksu, coba jelaskan. Nona Yanran, sebelumnya Anda pernah mengatakan bahwa Suhuya, setelah ayah Anda meninggal, ia mengambil alih kekuasaan keluarga Murong. Baru kemudian ia mulai berubah total, menjadi aneh dan brutal, bukan? Memang benar. Saat kakek dan ayah masih hidup, Suhuya memiliki sifat yang lembut dan baik terhadap saya. Saya selalu memanggilnya Ibu Su. Apakah ini bukan karena ia pandai menyembunyikan diri? Sebelumnya, saat ayah dan kakek masih hidup, ada yang menekannya. Jadi ia tidak berani menunjukkan sifat aslinya, bukan? Belum tentu. Tuan Lin, apa maksud Anda? Saya menaruh curiga, kematian ayah dan kakek Anda ada hubungannya dengan Suhuya. Apa? Lebih tepatnya, berhubungan dengan Suhuya yang sekarang. Kakak Jiu Xiao, apa sebenarnya maksudmu? Saya sama sekali tidak mengerti. Saya merasakan adanya aura rubah berekor 9 pada diri Suhuya. Rubah berekor 9? Rubah berekor 9? Rubah berekor 9 yang bagaimana? 9 ekor. 9 ekor? 9 ekor apa? Yanran, ada hal yang tidak kamu ketahui. Di zaman kuno, monster merajalela, dan yang paling ditakuti adalah iblis langit berekor 9. Dia bisa menggerakkan kejahatan dalam hati manusia, mengendalikan nafsu orang. Kemudian Istana Naga didirikan. Naga pertama Istana Naga menyegel 9 ekor di bawah platform Ji Ulong. Tugas kita di Istana Naga selain itu, melindungi negara naga. Tugas terpenting adalah menjaga altar 9 naga, mencegah 9 ekor melarikan diri dari segel. Maksud kamu,
Iblis langit berekor 9 melarikan diri dari segel, merasuk ke tubuh Suhuya. Jadi, ayah dan kakekku, keduanya diserang olehnya. Sangat mungkin. Selain itu, Yuntian Luo mengkhianatiku saat itu bersama dengan dewa perang dari 4 negara lainnya untuk membunuhku. Mungkin itu juga karena hasutan iblis langit berekor 9. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bertindak sekarang? Iblis langit berekor 9 memiliki tipu daya yang sangat licik, roh jahat yang cerdik. Jika dia mengetahui sedikit pun ketidakberesan, dia akan segera melarikan diri. Wilayah negara kita luas, populasinya banyak. Begitu dia lolos, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kakak Jiuk Xiao, lalu kapan kamu berencana untuk menghadapinya? Konferensi Jiulong. Suhuya dan Yuntian Luo saat itu, keduanya akan hadir. Itu adalah saat terbaik bagi kita untuk menghadapinya. Kakak Jiuk Xiao, 9 ekor bertindak licik. Yuntian Luo juga sangat kuat. Apakah kita akan menghadapi masalah nantinya? Aku sudah punya rencana yang matang. Halo? Oke, aku tahu. Tuan Lin, Suhuya baru saja meneleponku, memintaku membawamu ke sana untuk dipijat olehmu. Pijat? Kakak Jiuk Xiao, biarkan Yanran menolaknya. Tenang saja, Suhuya mungkin hanya ingin mengujiku. Sekarang, bukan saatnya untuk bermusuhan. Kebetulan, aku juga harus menemuinya. Ayo pergi. Kakak, bisakah kau bertindak lebih pantas? Kau sudah menjadi tunangan Tuan Tian Luo. Kenapa kau selalu membawa pria buta ini di sisimu? Murong Feng, kau harus menjaga bicaramu. Nyonya memintaku membawa Lin Hao untuk memijat. Kalau tidak suka, bicaralah padanya. Nona Yanran, saya rasa lebih baik Anda berhati-hati sedikit. Lin Xiazi ini, dia bukan orang yang bisa diremehkan begitu saja. Dulu di keluarga bayi kami memberinya makan dan minum, memeliharanya secara cuma-cuma selama 3 tahun, tetapi pada saat yang genting, dia malah mengkhianati kami. Jika bukan karena mata tajam Tuan Tian Luo, dia benar-benar akan berhasil. Xiao Lu, jangan banyak bicara. Oh, kenapa? Tidak boleh bicara ya. Suer, kau terlalu baik hati. Lulu dan Tuan Muda Feng, jika mereka bisa bersama, di masa depan, dia akan menjadi nyonya utama di keluarga Murong. Mengatakan 2 patah kata tentang para pelayan keluarga mereka, memangnya kenapa tidak boleh bicara, ya? Nyonya besar, bicaralah lagi setelah kalian benar-benar bisa masuk ke keluarga Murong. Nona Yanran, masalah pernikahan Nona kedua saya tidak perlu Anda khawatirkan. Lebih baik Anda khawatirkan diri Anda sendiri. Setelah Tuan Tian Luo bosan dengan Anda, saya sungguh ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk melindungi Lin Xiazi ini. Cari mati. Kakak, kenapa kau marah sekali? Mereka hanya mengatakan yang sebenarnya. Murong Feng, selera Anda sangat buruk. Beraninya membawa sampah seperti ini ke rumah. Kau. Nona, Nyonya meminta Anda membawa Tuan Lin kemari. Tuan Lin, ikuti saya. Ibu, orang yang Anda minta sudah saya bawa. Kalau begitu, kalian boleh pergi. Baik. Lindsay kecil, kemarin saya atur kamu di dekat putri saya yang tidak berguna itu. Apa ada hal yang kamu dapatkan? Tidak ada. Kemarin, setelah Nona Yanran pulang, dia menyuruh saya kembali ke kamar untuk beristirahat. Apa yang dia bicarakan bersama Nona Jiang? Di ruang tamu itu, saya juga tidak mendengarnya. Baiklah. Kalau begitu, konferensi Jiulong yang akan diadakan 5 hari lagi, kamu juga harus ikut, kan? Saya ingin pergi, tapi saya hanya seorang tukang pijat tunanetra. Tidak tahu apakah saya punya hak untuk pergi. Dengar apa yang kamu katakan itu, Lindsay kecil. Siapa yang bisa menghalangi kamu? Tuan Tian Luo itu sudah memberikan keputusannya yang tidak bisa dibatalkan. Dia bilang, siapa saja yang menghadiri pesta pertunangan bisa ikut konferensi Jiulong. Lagi pula, saya juga ingin kamu pergi ke konferensi Jiulong, temani saya. Kalau ibu sudah berkata seperti itu, pasti saya akan pergi. Lindsay kecil, kamu pintar sekali. Kalau begitu, di konferensi Jiulong, kita harus bertemu ya. Tuan Muda Feng, menurutmu, apakah aku terlihat cantik dengan pakaian ini? Cantik? Luluku terlihat cantik memakai apa saja. Suer, kenapa kau masih diam saja? Cepat ganti bajumu. Ibu, entah kenapa, aku merasa sangat gelisah. Nona Suer, tenang saja. Ada Dewa Perang Tian Luo, tidak ada seorang pun yang bisa membuat masalah
Cepatlah, berdandan yang cantik. Kali ini, Tuan Muda Feng sendiri yang mengajak kita masuk. Itu adalah kehormatan besar bagi keluarga Bai. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Tuan Lin, Kakak Jiu Xiao. Apa kalian sudah siap? Sudah siap. Hari ini di konferensi Jiulong, kita tidak hanya akan menyelesaikan masalah dengan Yun Tianluo, tapi juga menemukan dalang di baliknya. Fei Yue, Kakak Jiu Xiao, katakanlah. kalian pergi duluan sebentar lagi. Apapun yang terjadi, prioritas utama adalah melindungi Yan Ran. Masalah lainnya, serahkan padaku. Lin Hao, bagaimana dengan ibuku? Aku sudah mengatur Liu Heshang dan Ling Tianqi untuk menyelamatkannya. Tenang saja, kami pasti akan menyelamatkan ibumu. Lin Hao, terima kasih. Kau juga harus berhati-hati. Ayo pergi. Yan Ran, kenapa tukang pijat kecilmu itu tidak datang hari ini? Saya 2 hari ini, kebetulan pinggangnya agak tidak enak, berharap dia bisa memijat saya. Baik, Ibu. Lin Hao bagaimanapun hanyalah seorang tukang pijat tunanetra. Bagaimana mungkin dia menghadiri acara seperti ini? Hanya akan mengundang tawa. Kenapa kamu berkata begitu? Tuan Tianluo sudah mengatakan sebelumnya, siapapun yang datang ke pesta pertunangannya, boleh menghadiri konferensi Jiulong. Kenapa Lin Hao tidak bisa? Wow, inikah pedang ilahi Jiu Xiao? Hanya pemimpin naga dari generasi ke generasi yang berhak menggunakannya. Pedang ilahi Jiu Xiao adalah senjata pusaka negara naga kita. Dewa perang memegang pedang ilahi Jiu Xiao dapat menandingi kekuatan tertinggi. Suer, lihatlah pemandangan ini. Bagaimana menurutmu? Katanya tidak boleh datang ke sini. Lihatlah betapa megahnya. Lebih banyak orang daripada pesta pertunangan Tuan Tianluo yang sebelumnya. Kita di acara ini ambil lebih banyak foto. Setelah kembali ke Jiangnan, kita bisa berbuat sesuka hati. Kak, lihat, untung saja kita datang. Jika melewatkan pesta sebesar ini, kita akan sangat menyesal. Nona, cepat lihat. Keluarga Murong sudah datang, Raja Perang Perbatasan Utara sudah datang, dan Nona tertua Murong, dan dia juga sudah datang. Sepertinya Lin Hao saja yang belum datang. Maksudmu si buta itu ya? Sudah agak lama aku tidak melihatnya. Dia mau datang atau tidak, apa hubungannya dengan kita? Setelah konferensi Jiulong selesai, kita akan langsung kembali ke Jiangnan. Bu, lihat kakak, setiap hari selalu saja mau kembali ke Jiangnan. Padahal kota Jiuxiao ini menyenangkan sekali. Suer, kamu harus belajar dari adikmu. Lihatlah selama periode waktu ini, Tuan Muda Feng telah membantu keluarga kita dengan sungguh-sungguh. Kamu harus benar-benar meluangkan waktu untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Muda Feng. Bu, Tuan Muda Feng sudah ditemani oleh adik. Bukankah itu sudah cukup? Nona Suer, ada banyak tempat menarik di kota Jiuxiao. Jika kamu mau, aku akan mengajakmu dan Lulu pergi bersama. Wah, baik sekali. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Muda Feng, menurutmu, si Butalin itu, apakah kali ini dia menyinggung Nyonya Su dan Nona Murong secara bersamaan? Kenapa sampai sekarang dia belum datang? Si buta itu ya, itu sangat mungkin. Dia hanya meminjam keberuntungan dengan mendekati bibiku. Setelah waktu yang sangat lama, bibiku pasti akan bosan dengannya. Tuan Muda Feng, setelah konferensi Jiulong ini selesai, kamu harus memberi pelajaran yang setimpal kepada si buta ini demi Suek-Sue. Nyonya, cepat lihat, si buta itu datang. Wah, bukankah ini Lin Xiazi? Kenapa? Nona tertua Murong dan Nyonya Su meninggalkanmu ya? Datang sendirian seperti ini? Kedatangan atau ketidakdatanganku, apa urusannya denganmu? Berisik. Kau, Lin Xiazi, hari ini adalah hari Tuan Tianluo mengambil alih kepala naga. Kau hanyalah seorang tukang pijat rendahan. Tidak punya hak untuk datang ke acara seperti ini, kan? Nah, kali ini berbeda dari sebelumnya. Ada bibiku yang akan membelaku. Setelah konferensi Jiulong ini berakhir, berikan pelajaran yang bagus pada si buta ini. Ibu, jangan banyak bicara lagi. Tuan Muda Feng, demi menghormati diriku ini, bisakah kau biarkan dia kali ini? Lin Hao, sebentar lagi kau tetap di sini, jangan sampai kau pergi kemana-mana. Setelah mengalami begitu banyak hal, kau masih saja menganggap diri paling benar. Kau, Sungguh si buta sialan. Kau berani mengganggu Nona Suer. Kau percaya atau tidak, setelah konferensi Jiulong, aku akan benar-benar menghancurkanmu sampai ke tulang-tulang. Menghancurkan sampai ke tulang-tulang. Kita lihat saja apakah kau memiliki kemampuan itu. sudah, jangan bicara lagi. Acaranya akan segera dimulai.
Istana Naga didirikan selama ribuan tahun yang lalu dengan warisan puluhan generasi yang panjang. Orang yang memegang posisi Raja Naga hanya berjumlah puluhan orang. Setiap dari mereka adalah pilar utama negara naga, sosok yang tak tertandingi. Terlebih lagi Dewa Perang Tianluo, saat Dewa Perang Zhu Xiao dan Dewa Perang negara musuh lainnya tewas bersama, ia melawan 3 Dewa Perang dan meraih kemenangan yang gemilang, baru kemudian meletakkan dasar bagi kedudukan negara kita yang sekarang ini. Dan kini, Dewa Perang Tianluo hanya perlu mendapatkan pengakuan dari pedang ilahi Zhu Xiao, maka ia dapat mewarisi posisi Raja Naga. Selanjutnya, mari kita sambut Dewa Perang Tianluo kita. Inilah Dewa Perang Tianluo. Aku tidak kuat, dia terlalu tampan. Aku mau pingsan. Dewa Perang Tianluo. Aku benar-benar melihat Dewa Perang Tianluo yang asli. Lin Hao, kau tahu mengapa aku ingin bercerai denganmu? Karena suami di hatiku, orang seperti Dewa Perang Tianluo, yang berwibawa, dia mampu menopang langit di negara naga kita. Sedangkan kau, Lin Hao, hanya tahu cara menyenangkan orang lain dan tidak menghasilkan apa-apa. Zhu Xiao, dengarkan perintahku. Semua roh kembali kepadaku. Semua energi kembali kepadamu. Aku sebagai penguasa Longzun memerintahkanmu. Bantu aku mengendalikan pedang dan menunggangi angin. Tubuh abadi roh primal adalah sumberku. Alam semesta adalah kekuatanku. Satu pertemuan mengalirkan energi. 10.000 roh berkumpul. Di mana Zhu Xiao? Bai Sue, mengingat kita pernah menjadi suami istri selama 3 tahun, aku akan memberimu satu kalimat. Pandanganmu benar-benar lebih buruk daripada kakekmu. Semua roh berkumpul. Di mana Zhu Xiao? Kakak Zhu Xiao, akhirnya kau datang. Lin Hao, kau harus hati-hati. Kurang ajar. Siapa kau? Berani mengganggu konferensi Julong? Zuo Zhaoan, kenapa? Kau bahkan tidak mengenaliku lagi? Kau? Dewa Perang Zhu Xiao? Dewa Perang Zhu Xiao. Dewa Perang Zhu Xiao. Bukankah 3 tahun lalu dia gugur setelah disergap oleh 4 jenderal perang negara? Kenapa dia masih hidup? Situasi apa ini sebenarnya? Dia. Bagaimana bisa dia menjadi Dewa Perang Zhu Xiao? Lin Hao, siapa dia sebenarnya? Nona tertua. Aku mengerti sekarang. Tidak heran Nona tertua Murong akan melindunginya. Tidak heran Raja Perang Jiangnan, Ling Tianqi akan menuruti perintahnya. Bai Sue, pandanganmu sungguh lebih buruk dari kakekmu. Ampuni aku, Tuan. Aku tidak mengetahui identitasmu. Mohon maafkan hamba. Kakak seperguruan Lin, akhirnya kau muncul juga. Kau sama sekali tidak terkejut. Apa yang harus dikagetkan? Saat itu kau bekerja sama dengan 4 dewa perang negara lain untuk menyerangku. Tapi aku yang membalas. Kau terluka parah dan jatuh dari tebing. Awalnya aku mengira kau sudah mati. Demi persaudaraan kita selama bertahun-tahun, aku hanya bisa mengumumkan kepada dunia luar bahwa kau gugur setelah diserang dan dijebak oleh 4 dewa perang. Tidak kusangka kau ternyata masih hidup. Apa ternyata ada hal seperti ini? Dewa Perang Zhu Xiao dan 4 Dewa Perang bekerja sama melawan Tuan Tianluo. Tapi malah Tuan Tianluo yang membalas. Tidak kusangka Tuan Tianluo sekuat ini. Yun Tianluo, jelas-jelas kau yang mengkhianati negara naga dan kau masih memfitnah kakak Zhu Xiao. Kekuatanmu tidak sebanding dengan kakak Zhu Xiao. Bagaimana mungkin kau bisa membalas 5 Dewa Perang? Fei Wei, untuk saat ini aku memaafkan kesalahpahamanmu terhadapku. Namun, siapa bilang aku tidak mampu membalas 5 dewa perang? Zi, alam tertinggi. Selamat Dewa Perang Tianluo, telah mencapai alam tertinggi. Lin Hao, aku hampir saja tertipu lagi olehmu. Karena kau adalah seorang dewa perang, mengapa kau mengkhianati negaramu? Aku merasa sangat malu memilikimu. Yun Tianluo, kau benar-benar tidak tahu malu. Lin Zhu Xiao, saat itu kau menggelapkan mutiara naga.
bersekongkol dengan 4 dewa perang negara. Perhitungan ini, dulu aku tidak menyelesaikannya denganmu. Hari ini, kita harus menyelesaikannya dengan baik. Pengawal naga, dengarkan perintah. Musnahkan pengkhianat, bunuh pemberontak. Musnahkan pengkhianat, bunuh pemberontak. Berisik. Yang mulia. Dulu kau menggunakan racun 1000 mesin, menyerang dari belakang. Tapi sekarang kau melemparkan kotoran ini kepadaku. Hanya dengan perkataanmu, kau pikir semua orang akan percaya. Apa kau punya bukti? Jika ini tidak bisa membuktikan, maka kita ikuti peraturan Istana Naga. Siapapun yang memegang pedang ilahi Jiu Xiao adalah kepala naga Istana Naga. Semua pengawal naga, dengarkan perintah. Mundur. Karena kau bilang, kau sudah mencapai alam yang mulia, maka seharusnya kau memasuki alam yang mulia lebih awal dariku. Jika begitu, mari kita bertarung. Kita lihat siapa yang lebih kuat dan lebih lemah. Hanya membuang-buang kata. Lin Jiuxiao, kau seharusnya tahu. Pertarungan yang mulia, dampaknya akan menghancurkan bumi dan langit. Di sini banyak orang biasa, bagaimana bisa menjadi medan perang? Yuntian Luo. Yuntian Luo. Tingkatan supreme milikmu ini memang benar-benar mengandalkan kekuatan luar dan dipaksakan. Apa itu ahli supreme? Itu adalah orang yang mampu menyerap semua kekuatan di sekitarnya tanpa membocorkannya sedikit pun sama sekali. 2 orang ahli supreme, meskipun bertarung di tempat ramai, tidak akan melukai orang lain sedikit pun. Yuntian Luo, tingkatan supreme milik kakak Jiu Xiao, itu sungguh-sungguh nyata. Bagaimana kalau kalian berdua bertarung saja? Siapapun yang menang, aku akan percaya. Baiklah, jika kau ingin bertarung, mari kita bertarung di arena. Masih saja bersandiwara, sesuai dengan keinginanmu itu. Kak, menurutmu tadi siapa yang berbohong? Apakah ini masih perlu untuk ditanyakan? Tentu saja Lin Xiazi yang berbohong. Dia sudah tinggal di rumah kita bertahun-tahun. Kapan pernah ia mengungkapkan identitasnya sebagai dewa perang Jiu Xiao? Hanya orang yang penuh tipu muslihat saja yang akan bersekongkol dengan dewa perang dari negara lain. Bu, situasinya belum jelas. Sebaiknya jangan bicara hal-hal sembarangan. Nona tertua, kita sudah benar-benar menyakiti hati dewa perang Jiu Xiao. Sekarang, hanya jika dia menjadi pengkhianat, kita baru bisa selamat. Lihatlah, Hiking bahkan jauh lebih mengerti situasi daripada kamu. Kakanda, kau menggunakan pedang Dewa Jiu Xiao melawanku? Ini tidak adil kan? Adil? Keadilan macam apa yang kau inginkan? Kesampingkan pedang Dewa Jiu Xiao berkelahi secara adil. Baiklah. Mau ada pedang atau tidak, hasilnya sama saja. Lin Hao, jangan. Lin Jiu Xiao, yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Prinsip ini sudah kuajarkan padamu 3 tahun yang lalu. Kenapa kau melupakannya lagi? Bahkan jika 3 tahun lalu aku bersekutu dengan 4 dewa perang untuk membunuhmu, memangnya kenapa? 3 tahun lalu aku bisa membunuhmu, dan hari ini, 3 tahun kemudian, aku tetap bisa membunuhmu. Selama kau mati, aku akan menjadi satu-satunya yang maha agung. Siapa yang berani menentangku? Siapa yang berani menantangku? Yuntian Luo, akhirnya kau mengatakan apa yang ada di pikiranmu. Jimat pengganti kematian. Belajar dari pengalaman, terakhir kali karena jimat pengganti kematian, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kali ini aku membuat beberapa lagi, sepertinya hasilnya lumayan bagus. Lin Jiu Xiao, kau tidak akan menyangka ada 2 sosok agung di sini. Jika tebakanku tidak salah, Nyonya Su yang asli sudah mati, dan kau, aku harus memanggilmu 9 ekor kan? Dewa perang Jiu Xiao yang legendaris benar-benar berpandangan tajam. Tapi, jika kau baru tahu sekarang, bukankah ini agak terlambat? 4 raja perang, kalian tahu, apa arti 9 ekor? Menurut legenda, di zaman dahulu kala, ras iblis berekor 9 mengacaukan dunia manusia dan ditekan oleh Istana Naga. Di bawah platform ekor 9, saya selalu berpikir ini hanya mitos, tidak disangka ini benar-benar nyata.
Peraturan Istana Naga adalah bunuh tanpa ampun siapapun yang bertemu iblis berekor 9. 9 ekor telah muncul. Dunia akan kacau. Jika demikian, lalu apa yang ditunggu oleh keempat raja perang itu? Maaf, Tuan Jiuk Xiao, kami hanya melakukan ini demi kelangsungan hidup kami semata. Tuan Lin, sudah terlambat. Kami telah melakukan banyak hal untuk Dewa Perang Tian Luo. Kamu sudah berada di perahu yang sama. Maafkan kami, Tuan Lin. Kalian benar-benar keras kepala. Lin Jiu Xiao, tingkat legendaris ini, bagaimana Anda mencapainya? Ini semua berkat adik seperguruanku tersayang. Jika bukan dia yang menyerangku dari belakang, bagaimana mungkin aku menelan mutiara naga dan mendapatkan kekuatan hebat ini? Tuan Jiu Xiao, saya bersedia mengabdikan diri kepada Anda. Mohon ampuni nyawa saya. 9 ekor, memohon ampun itu tidak ada gunanya. Hanya jika kita bekerja sama untuk melawan Lin Jiu Xiao, barulah kita punya kesempatan untuk bertahan. Yun Tian Luo, kau sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya alam tertinggi. Bahkan jika 10 dari kita semua bekerja sama, kau sama sekali bukan lawan Tuan Lin. Orang yang memburu burung sepanjang hari, pada akhirnya matanya akan dipatuk oleh burung juga. Tuan, pelaku utamanya sudah dihukum. Mohon ampuni saya, hamba Anda ini. Jika bukan kau yang dari belakang memprovokasi Yun Tian Luo tidak akan mengkhianatiku. Aku memberimu 2 pilihan. Kau masuk ke platform Ji Ulong secara sukarela, atau aku akan membunuhmu. Bos, Ibu Nona Yanran, sudah kami temukan. Mama, Mama. Anakku, Tuan Lin, menyegel platform Jiulong ini lebih menyakitkan daripada membunuhku. Berikanlah saya jalan keluar. Bagaimana? Jangan coba melawan sia-sia lagi. Jangan kira aku tidak tahu. Dari semua gadis di sini, dialah yang paling kau pedulikan. Jasa penyelamatan kakek ditambah 3 tahun pernikahan. Menurutmu betapa menderitanya kau jika aku benar-benar membunuhnya? Lin Hao, jangan pedulikan aku. Tolong selamatkan ibu. Bunuh 9 ekor. Bunuh dia. Lin Hao, apabila kau berani melangkah sedikit saja, hati-hati lehernya kucekik. Bunuh saja. Lagi pula, urusanku dengan keluarga Bai sudah selesai. Membantu keluarga Bai sampai sejauh ini sudah lebih dari cukup. Bukan aku yang membunuh orang itu. Tarik. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Lin Hao, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Aku punya satu permintaan, dan aku ingin kamu mengabulkannya. Permintaan apa? Rampas semua aset keluarga Bai. Mengapa? Dahulu, aku dibutakan oleh uang dan nafsu, mataku tidak buta, tapi justru hatiku yang menjadi buta. Sehingga aku kehilangan hal terpenting dalam hidupku, masa depanku. Aku tidak ingin menjalani hidupku tanpa tujuan lagi. Kamu tidak takut keluargamu menyalahkanmu? Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Mereka juga harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Baiklah, aku akan segera lakukan hal ini sesuai dengan keinginanmu. Semua harta keluarga Bai akan dirampas. Selamat kepada Dewa Perang Jiu Xiao karena telah berhasil menyingkirkan pengkhianat. Selamat kepada Dewa Perang Jiu Xiao karena telah berhasil menyingkirkan pengkhianat. Tuan, kapan Anda akan menikah lagi dengan Suer? Menikah lagi. Bu, apa yang ibu katakan ini? Apa yang aku katakan? Ini adalah perintah kakek. Dulu, saat kamu bersama Tuan, pernikahan 3 tahun kalian itu penuh sekali dengan kesulitan. Sekarang dia akhirnya menyingkirkan musuh, kembali ke posisi teratas. Tentu saja ini adalah waktu yang sangat terbaik bagimu untuk menikah lagi dengannya. Bapak Lin, sebelumnya, keluarga kami, Lulu, banyak berbuat kesalahan. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau Lulu juga ikut? Kakak ipar, saya tidak keberatan melayani Anda bersama kakak saya. Saya ingin Anda mengerti satu hal. Saya menyelamatkan hidup Anda. Sepenuhnya untuk membalas budi penyelamatan kakek.
Sekarang hutang budi telah lunas. Saya masih membiarkan Anda hidup. Itu sudah anugerah terbesar bagi Anda. Tianqi, Saya siap, Tuan. sampaikanlah perintah saya. Ambil alih semua properti keluarga Bai Jiangnan. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Baik. Terima kasih Tuan, telah mengampuni keluarga bayi saya dan seluruh anggota keluarga. Salam, Nyonya. Tuan, saya permisi dulu. Bukan, ini bisa dibicarakan, mari kita bahas lagi sebentar. Bapak. Lin. Antara kau dan aku, sepertinya kita tidak perlu menggunakan panggilan kehormatan seperti itu, kan? Malam kemarin, Raja Naga Juk Xiao Lin Hao mengumumkan bahwa ia dan istrinya yang baru dinikahi, Murong Yanran, akan memulai bulan madu mereka. Dewa Perang Perbatasan Utara Jiang Feiyue akan mengambil alih posisi pemimpin Istana Naga. Nona besar, produk kita telah menembus pasar negara Yinghua dan negara Bailing. Peluncuran produk baru kemarin, pengisian ulang hari pertama sudah melebihi 200 miliar rupiah. Saat ini nilai pasar grup Bai telah melampaui 20 triliun rupiah. Anda benar-benar hebat. Hanya dalam waktu 3 tahun yang sangat singkat, Anda membuat grup Bai kita dari tidak memiliki apa-apa, mencapai aset lebih dari 20 triliun rupiah. Berikan pengumuman. Hari ini bonus semua karyawan digandakan. Terima kasih, Bos. Halo, selamat siang. Saya ingin segera berinvestasi di perusahaan Anda. Nona besar, grup Jiu Xiao memberitahu kita lebih awal, mereka bersedia menginvestasikan dana sebesar 200 triliun rupiah kepada kita untuk mendapatkan 49% saham perusahaan kita.